muttaqin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Terima kasih kepada teman-teman dari kami Lipia nih diundang lagi. Walaupun sekarang udah bukan bagian dari teman-teman di kebijakan publik, tapi mendapatkan tawaran untuk ngisi kebijakan publik, jadi semangat lagi, senang. Karena sekarang dia malahnya di BPK ya, di kaderisasi bahasanya. Nah, malah kalau malah diminta untuk ngisi-ngisi kaderisasi udah nggak mau lagi nih. Udah kasih orang aja lah. Saya kepengurusan tahun lalu udah 2 kali atau 3 kali nih ngisi MK ya. Jadi karena dimintanya bukan ranah kaderisasi, ya insya Allah lah kita laksanakan nih, udah lama juga nggak ngebahas terkait kebijakan publik. Waktu dulu pernah diminta juga ngisi ini dari teman-teman Al-Hikmah. Waktu itu pas banget emang masih jadi menjabat sebagai Kabid Kebijakan Publik di daerah Jakarta Selatan gitu. Kayak sekarang dapat amanah ini gitu kan. Tapi posisinya udah bukan sebagai Kabid Kebijakan Publik nih, jadi nggak ditulis ya. Kalau misalnya masih Kabid Kebijakan Publik, mungkin di pada ditulis Ketua Kebijakan Publik gitu. Tapi insya Allah ya, ntar kita bisa saling diskusi, saling sharing gitu kan. Karena ini juga termasuk yang di Komsat itu cuma di kebijakan publik aja gitu. Nggak pernah di bidang lain. Pernah pernah dicalonin jadi ketua umum, nggak jadi. Tadi kalau ditanya percepatan dalam masalah ini, bisa dibilang ya karena emang kebutuhan kader juga sih waktu itu. Gitu. Jadi ada percepatan juga nih. Akselerasi. Karena antum juga terkhusus di bidangnya. Ya, karena emang tadi mungkin karena kekurangan orang, dan waktu itu juga sempat pernah ikut bantu-bantu di PD juga ketika masih di Komsat gitu. Akhirnya udahlah langsung diminta nih sama ketua PD yang baru waktu itu gitu. Nah sekarang malah diminta di hal yang aneh bisa bilang ya masih baru juga di PPK gitu. Tapi kembali kepada bahasan kita malam ini ya terkait kebijakan publik. Kalau bisa dibilang kebijakan publik ini adalah satu divisi yang waktu aneh menjabat sebagai ketua bidang gitu, itu hampir semua anak-anak anggota aneh itu pada nggak siap jadi kebijakan publik gitu. Iya. Mereka maunya di bidang yang lain. Katanya salah penempatan kalau dulu tuh yang dibilang. Sekarang masih ada nggak yang datang? Oh nggak ada. Nggak apa-apa digibahin dah nih orang-orangnya. Sedikit banyaknya relate Bang sama sekarang juga. Iya, kalau dulu tuh saya emang anak-anak Lipia mungkin ya, karena tadi ya, mungkin kita sebagai anak-anak Lipia yang mungkin kebanyakan lebih fokus kepada ulum syar'i gitu kan. Jadi akhirnya ketika mendapatkan amanah di kebijakan publik agak aneh gitu. Pengennya di bidang lain. Mungkin ada yang pengennya di kaderisasi, mungkin ada yang pengennya di bidang ekonomi atau di bidang lainnya gitu. Nah, yang kebijakan publik tuh bisa dibilang hampir sangat jarang yang benar-benar pengen, aneh ini pengen di kebijakan publik nih gitu. Jarang gitu. Maka mungkin pas teman-teman yang pernah atau sekarang lagi menjabat di kebijakan publik gitu, bisa ada kemungkinan juga sebelumnya juga nggak pengen di kebijakan publik gitu, tapi karena kebutuhan kebutuhan kader gitu kan di kebijakan publik ini, akhirnya diamanahkan untuk ditaruh di kebijakan publik ini gitu. Nah, habis itu juga permasalahan di kebijakan publik itu di Lipia ya yang Anda rasakan ya adalah seringkali ketika acara kebijakan publik tuh kurang menarik gitu. Karena tadi bahasanya bukan ulum syar'i gitu, bukan ulum kalau misalnya acara-acaranya IDT atau acara kaderisasi itu agak cukup ramai gitu. Tapi kalau hal acaranya kebijakan publik mungkin nggak menarik gitu kan bagi anak-anak Lipia gitu. Makanya kok dulu tuh sempat bikin gimana sih caranya gitu untuk menarik gitu. Nah, yang aneh dapatkan waktu itu gitu, yang mungkin ntar bisa di-sharing juga pada malam ini adalah banyak dari kita kurang apa sih itu kebijakan publik gitu kan. Apakah ini barang yang aneh atau barang haram atau barang mubah atau barang makruh. Kalau Ustadz Tarian ya kan halal, mubah atau itu satu masih di ranah sama, atau makruh yang akhirnya lebih baik ditinggal saja, atau ini jadi haram gitu harus ditinggal. Kayaknya kalau sunnah atau ke wajib kayaknya susah nih ya Ustadz Fatih ya. Kayak Fatih nih kayaknya agak aneh kalau dibilang ini kebijakan publik ini sunnah atau apalagi wajib gitu kalau bagi anak Lipia gitu. Nah makanya akhirnya coba kita kaji lagi gitu kan, apa sih kebijakan publik itu gitu. Tadi mungkin
Faris sudah nanya gitu ke salah satu teman di sini gitu kan, Mbak Syifa Unisa tuh yang dulu Naruto Shippuden bukan? Masih inget ya Naruto Shippuden? Mohon maaf ya Mbak ya. Iya ya. Kenalnya begitu dulu tuh. Iya nggak apa-apa. Oh iya benar. Berarti benar ya? Mohon maaf, paling ingatnya beliau tuh begitu gitu. Tapi tadi sudah diberikan Mbak Syifa. Jawaban yang menarik lah ya. Ya. Tapi ini pengen coba mendengar dari salah satu yang Ikhwan tadi kan, yang Ahmad udah nih. Yang Ikhwan selain Faris, jangan Faris. Faris ketua kebijakan publik nggak boleh. Dari yang lain mungkin ada yang memberi jawaban terkait apa sih kebijakan publik itu gitu. Tahu satu Lutfi nih yang pengalaman jadi kebijakan publik lah. Apa nih satu Lutfi nih? Pengalaman kan jadi bidang kebijakan publik. Waduh, apa ya? Kebijakan publik yang aneh pahami, gimana ya? Kan kebijakan itu seperti apa ya? Seperti hal yang diambil gitu ya, yang diputuskan. Sementara publik itu ya publik, jadi kayak kita dipublish begitu ya. Jadi intinya mungkin kebijakan publik itu sebagai corong yang mempublikasikan keputusan atau langkah-langkah atau sikap yang diambil oleh organisasi. Mungkin itu ya. Oke, ya ini suka pemateri itu yang nggak membenarkan atau nggak menyalahkan. Karena itu ya terserah balik lagi kepada masing-masing peserta lah ya. Apalagi terkait masalah definisi gitu, karena setiap ahli juga terkait definisi akan banyak perbedaan gitu. Jadi lebih baik ya tidak membenarkan dan tidak menyalahkan juga. Anda pernah dengar kalau definisi itu katanya hanya untuk membatasi, betul? Benar, hanya untuk membatasi gitu. Jadi ruang kita untuk membuat pikiran-pikiran baru jadi terbatasi gitu karena definisi-definisi itu gitu. Jadi akhirnya hal-hal yang sebenarnya luas menjadi sempit gitu karena definisi-definisi itu gitu. Walaupun dengan ada definisi itu kita jadi lebih paham dan lebih mengerti gitu. Apa sih tujuannya, apa sih intinya gitu kan. Karena ketika nggak ada definisi itu akhirnya kita bingung kan. Apa sih sebenarnya dari kebijakan publik itu, apa sih tentang apa gitu kan, sesuatu hal gitu. Tapi ketika ada definisi kita jadi lebih paham gitu. Oke, ini izin share screen aja. Bentar. Bisa. Jendela. Bisa, Bang? Oke. Baik. Aku malah nggak ganti layar bilang ya. Nih jangan sampai kayak waktu itu tuh pas lagi DM 1 Livia. Nih ganti-ganti layar kagak ada yang tahu. Ternyata kagak ganti-ganti. Sudah Bang, sudah. Okay, Teman-teman sudah lihat kan? Teman-teman sudah lihat? Kira-kira teman-teman? Baik. Kebijakan publik dan tantangan dalam organisasi. Ini 2 hari lalu atau 3 hari lalu ya ditanya sama Rehan. Sepekan lalu diminta sama Rehan, salah satu anggota MK ini juga untuk ngisi materi ini gitu kan. Yang waktu itu dia ketika diamanahi untuk bertugas di kebijakan publik juga masih bingung apa sih kebijakan publik, tugasnya apa khususnya di Kamilipia ini gitu. Karena tadi kita notabene adalah anak-anak syar'i yang mungkin terkait masalah hal kebijakan publik ini agak aneh, agak susah untuk menerima di kuping kita gitu. Nah, coba ntar akhirnya kita coba memperdalam bersama. Nah, ini masuk dari pertama pengertian dulu tadi, definisi dulu. Anak kebijakan dan publik gitu. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Slide-nya nggak pindah, Bang. Slide-nya nggak pindah? Jadi, itu tuh cara pindahinnya antum open slideshow dulu, baru share screen. Open slideshow dulu. Alt tab, terus baru share screen. Apa? Open slideshow, kan itu layarnya jadi penuh ya. Habis itu Alt tab, terus ke Google Meet. Di Google Meet baru share screen. Oke. Ini Nabil emang pengetahuannya soal ini sudah sangat maju, soalnya beliau salah satu petinggi kelas. Nah, alhamdulillah nih udah ngajarin. Saya nggak paham nih tuh. Ganti nggak? Coba.
Ganti nih Nah, sekarang. tuh ganti. Oke. Alhamdulillah nih, dapat ilmu baru kan jadinya. Masya Allah. Oke, makna kebijakan dan publik ya. Tadi karena definisi itu banyak gitu, nanti setiap pakar atau setiap ahli beda-beda nih, coba mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia aja gitu, biar kita bisa lebih sama gitu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Itu tentang pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan atau goals, program, keputusan, undang-undang, ketentuan, standar, proposal, dan grand design. Ini terkait makna kebijakan tadi. Kalau misalnya Mbak Siva tuh bilang undang-undang ya, atau ini gitu. Tapi kalau halnya Fatih tadi bilang tujuan ya kalau hal. Pokoknya intinya benar semua lah. Nah kalau terkait makna publik itu sendiri gitu, itu sebenarnya diartikan sebagai banyak orang gitu atau umum gitu, atau orang yang ada di dalam suatu pemerintahan atau orang berada di sesuatu organisasi gitu. Misalnya kita di kami gitu. Nah ini pengertian kalau dipisahnya tentang kebijakan dan pengertian publik itu sendiri gitu. Jadi kalau kebijakan itu nanti kita bakal membahas tentang konsep, tentang asas yang menjadi garis haluan gitu kan, garis besar haluan, dan juga sebagai dasar dalam rencana setiap apa yang kita akan kerjakan gitu. Jadi kalau bisa nih simpulkan sebenarnya kebijakan itu ada pertama itu sebagai persiapannya, ada pelaksanaannya, dan nanti juga ada evaluasinya juga gitu. Karena untuk mencapai satu tujuan butuh 3 itu gitu. Nah, makna kalau kebijakan publik sendiri gitu kan adalah rangkaian tindakan atau kegiatan yang dicetuskan oleh individu, kelompok dalam masyarakat maupun pemerintah di dalam suatu wilayah tertentu untuk mengatasi hambatan atau keadaan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat wilayah tersebut. Nah ini. Jadi inti dari kebijakan publik itu adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang dibuat atau yang dibikin gitu oleh individu, oleh perorangan atau oleh kelompok dalam suatu masyarakat atau pemerintahan gitu kan. Ini organisasi juga bisa termasuk ya kelompok gitu ya. Dalam suatu wilayah tertentu untuk mengatasi hambatan atau keadaan yang tidak menguntungkan gitu. Jadi ketika kita melihat ada permasalahan, ketika kita melihat ada hal yang tidak baik atau hal tidak benar atau ada hal yang perlu diperbaiki, maka cara memperbaikinya itu disebut sebagai kebijakan publik gitu. Atau ketika kita melihat ada yang salah nih, ada yang perlu diluruskan. Nah, itu bisa dibilang ketika kita dalam suatu organisasi, suatu kelompok atau suatu pemerintahan, jadi itu disebut kebijakan publik gitu. Jadi inti dari kebijakan publik itu gitu kan, tujuan dari kebijakan publik itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah gitu. Maka kalau teman-teman di bidang kebijakan publik itu tidak menyelesaikan masalah-masalah itu perlu dipertanyakan tuh. Karena inti dari kebijakan publik itu tadi kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu kan, hambatan-hambatan yang ada untuk bisa sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Nah, ini banyak ciri-cirinya juga terkait kebijakan publik. Yang pertama adalah kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi kepada tujuan. Nah, jadi tadi ya, kita punya tujuan, sesuatu tujuan yang artinya ketika kita membuat kebijakan atau kita membuat suatu rumusan gitu kan, dan itu kita tidak punya tujuan, maka akhirnya itu bukan disebut sebagai kebijakan publik gitu. Karena hanya sebatas kebijakan biasa aja gitu. Atau bukan sebagai yang benar-benar dibilang kebijakan publik itu sendiri gitu. Karena tadi kita tidak punya orientasi tujuan gitu. Tapi ketika kita punya tujuan suatu hal yang kita impikan atau kita cita-citakan bersama gitu, maka disitulah nanti arahnya masuk ke kebijakan publik gitu. Kayak tadi publik ada kata publik ya kan, bagaimana orang-orang di dalam suatu masyarakat tadi atau kelompok itu gitu kan, itu merasakan dari tujuan itu tersebut gitu. Jadi bukan hanya sebatas tujuan yang dibuat untuk perorangan, bukan hanya tujuan yang dibentuk untuk kelompok-kelompok tertentu dalam suatu masyarakat gitu. Tapi bagaimana tujuan ini juga dirasakan oleh banyak orang gitu, khususnya di publik itu gitu, orang banyak. Yang kedua adalah bagaimana kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu gitu. Jadi isi dari kebijakan publik ini gitu kan, itu adalah tindakan-tindakan apa yang harus kita kerjakan, apa yang perlu kita lakukan gitu dalam waktu-waktu yang kita terus kerjakan gitu. Jadi kalau kita lihat
kepengurusan LIPIA misalnya, kami LIPIA 1 tahun, ya berarti kebijakan publik ini kan tentang bagaimana rangkaian yang kita kerjakan gitu selama 1 tahun ini gitu, sepanjang waktu itu gitu. Bukan hanya sebatas kebijakan publik ini cuma di awal ketika kita buat misalnya undang-undang gitu, kita buat habis itu selesai gitu, udah bukan kebijakan publik lagi gitu. Nah, itu salah gitu. Tapi ketika sudah dibentuk itu menjadi undang-undang atau menjadi suatu peraturan gitu atau menjadi sebuah kebijakan, maka itu terus kita laksanakan, kita terus evaluasi juga gitu. Nah, itu sampai kita nanti selesai dalam suatu kepengurusan. Nah, yang ketiga adalah kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. Nah, ini perlu kita pahami lagi juga nih terkait bagaimana kebijakan publik itu sebagai respon kita gitu kan. Ketika kita melihat adanya suatu hal yang butuh kita selesaikan atau butuh untuk kita perbaiki, butuh kita mencari solusinya gitu. Yang keempat, ada kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. Nah, nih perlu digarisbawahi nih yang keempat nih. Bagaimana kebijakan publik itu sebagai benar-benar apa yang dikerjakan gitu. Bukan hanya sebatas visi misi, bukan hanya sebatas program kerja, bukan hanya sebatas tulisan-tulisan yang bisa jadi tidak terlaksana gitu kan. Tapi bagaimana kebijakan publik ini benar-benar apa yang benar-benar terjadi gitu, apa yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas itu sendiri gitu. Jadi benar-benar isi dari kebijakan publik itu gitu kan, benar-benar dirasakan oleh banyak orang gitu. Jadi benar-benar inilah kegiatan yang nyata gitu. Bukan hanya sebatas tulisan, bukan hanya sebatas visi misi, bukan hanya sebatas omong kosong belaka gitu kan di depan kamera gitu kan. Tapi itu benar-benar dilaksanakan gitu. Begitu juga kita sebagai di dalam organisasi gitu. Bukan hanya sebatas yang ada di proker gitu kan, tapi proker-proker itu kita bisa laksanakan secara benar, secara sistematis gitu. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif atau pasif dalam menghadapi suatu masalah. Nah ini, jadi kebijakan publik itu adalah bagaimana di situ ada kegiatan-kegiatan aktif tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang pasif gitu. Yang penting adalah bagaimana tujuan dari kebijakan publik ini adalah mencapai solusi dari masalah-masalah yang ada gitu. Maka ketika ditanya peran dari kebijakan publik ini gitu kan, secara khusus dari kebijakan publik ya, ini belum masuk kepada ranah bidang kebijakan publik ya, baru kebijakan publik itu secara umumnya tadi ya. Yaitu adalah bagaimana intinya adalah kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada, kita membenarkan persoalan-persoalan yang mungkin kita rasakan gitu kan, yang mungkin kita ketahui, yang mungkin kita alami gitu. Nah, ketika kita memperbaiki itu gitu kan, mulai dari perencanaannya, ketika pelaksanaan sampai nanti tahap evaluasi, itu semua disebut sebagai kebijakan publik gitu. Maka kalau hal-hal ini yang kita pahamin gitu, maka akhirnya kebijakan publik ini bukan suatu hal yang menjadi haram atau menjadi makruh lah gitu. Tapi ini bisa menjadi halal, bisa menjadi sunnah, atau bisa menjadi wajib gitu. Karena ketika kebijakan publik ini kita tidak tahu gitu kan, kita tidak ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik ini gitu, maka tujuan-tujuan yang dibuat oleh pemerintah atau tujuan-tujuan yang dibuat atau oleh kelompok tertentu gitu kan, itu menguntungkan kelompok tersebut gitu, tidak menguntungkan publik secara umum gitu, atau tidak menguntungkan umat Islam gitu misalnya. Nah, ketika kita tinggalkan itu, maka perlu kita ketahui gitu, di situ ada mudarat bagi kebanyakan orang gitu. Nah, disitulah akhirnya nanti bisa jadi kebijakan publik ini menjadi suatu hal yang wajib gitu. Kita pahamin, wajib untuk kita ketahui, wajib kita untuk ikut serta dalam perumusan, pelaksanaan dan nanti tahap evaluasi gitu. Karena tadi ya, ini bukan hanya sebatas orientasi pribadi, bukan orientasi kelompok, tapi ini orientasi untuk kemaslahatan bersama gitu. Maka ketika tadi kemaslahatan bersama itu sifatnya bisa jadi wajib untuk kita pahami, untuk kita lakukan dan untuk kita evaluasi bersama gitu. Ini tadi terkait masalah apa sih tujuan dari kebijakan publik itu sendiri gitu kan, atau peran gitu. Nah, lalu peran apa dari kebijakan publik ini dalam suatu organisasi gitu kan? Tadi sebenarnya hampir sama aja gitu. Ini belum masuk ke bidang ya, masih terkait kebijakan publik. Nah, ketika kita bahas kebijakan publik gitu, nah peran dari kebijakan publik di suatu organisasi tadi sama juga gitu. Bagaimana kebijakan publik ini
benar-benar terasa gitu kan, benar-benar menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam suatu organisasi gitu. Maka nanti bisa didefinisikan walaupun ini bebas ya. Ini mungkin ada yang mau langsung mendefinisikan bahwasannya bidang kebijakan publik ini adalah bidang yang mengatur untuk melihat apa sih masalah yang ada di Kamilipia ini gitu, secara garis besar gitu. Maka akhirnya dicarikan solusi oleh bidang ini misalnya gitu. Ya terserah gitu. Tapi itu bisa menjadi suatu hal yang benar gitu ketika kita lihat dari definisi tadi dan ciri-ciri kebijakan publik tadi gitu. Kalau kita mau artikan sebagai misalnya bidang kebijakan publik ini tugasnya tadi untuk melihat masalah-masalah yang ada dalam suatu komisariat atau suatu organisasi, dan kita mencari masalah dari situ gitu kan, dan kita membuat rumusan-rumusan mulai dari ADART gitu kan, atau mungkin dari nanti ketika kita ngomong komisariat itu kita tahu bahwasannya ada pedoman kerja komisariat gitu, PKK gitu. Nah itu kita bisa masuk ke ranah kebijakan publik gitu. Maka kalau misalnya di negara itu ada undang-undang, di daerah itu ada perda gitu kan, di komisariat kita ada namanya PKK tadi gitu. Maka ketika kita pengen merubah kebijakan publik ya kita ubah di PKK itu gitu. Kita ngeliat ada yang perlu kita beresin nih di suatu komisariat gitu. Atau misalnya kita di komisariat Lipia nih. Nah coba kita tadi lihat PKK-nya, apa nih yang kira-kira perlu kita perbaiki gitu. Sebagaimana tugas para anggota dewan gitu, anggota legislatif yang ada di DPR RI atau DPRD provinsi atau DPRD daerah gitu, kota. Nah, itu kan mereka juga membahas terkait perda-perda yang ada gitu kan, membahas terkait undang-undang yang ada gitu kan, yang atau memperbarui atau mengadakan yang baru gitu. Nah, kita juga ketika kita lihat ada namanya PKK itu, kita perbaiki kalau yang ada yang perlu diperbaiki, kita adakan yang perlu kita adakan, misalnya sebelumnya tidak ada, dan kita hapus yang misalnya kita rasa ini sudah tidak relevan lagi nih untuk Kamilipia gitu, misalnya gitu. Kita tinggal hapus gitu. Maka nih sampaikan kepada teman-teman dulu tuh, kita itu ketika muskom itu jangan hanya sebatas rame-rame ketika pemilihan ketuanya saja gitu. Paling suka tuh ketika muskom, aneh mau masuknya komisi yang bahas tentang pemilihan ketua aja, nggak mau masuk ke bahas yang tentang PKK, bahasanya panjang, lama gitu. Nggak seru, udah oke-okein aja dah, biar cepet ya. Apalagi kan PKK itu kan lumayan tebel ya. Kadang-kadang anak-anak tuh pada bosen gitu dengan PKK ini gitu. Padahal dari PKK ini sebenarnya kita bisa banyak belajar gitu tentang kebutuhan komisariat, apa yang perlu kita kerjakan selama 1 tahun ke depan gitu kan. Jadi dari PKK ini nanti akhirnya kita tahu gitu pedoman-pedoman yang perlu kita lakukan gitu. Ketika kita sudah selesai dari muskom gitu kan, kita sudah dilantik misalnya gitu. Maka jangan sampai PKK ini kita lupakan tadi gitu. PKK ini menjadi landasan kita ketika kita bergerak gitu, ketika kita membuat program kerja gitu kan, ketika kita membuat hal-hal yang tadi untuk kita kerjakan gitu. Jangan sampai PKK ini dilupakan gitu. Maka teman-teman masih banyak juga yang di zaman aneh ya menemukan banyak dari ketua bidang itu mengabaikan PKK ini gitu. Ya udah yang penting ngikutin copy paste dari dari proker tahun lalu gitu kan, atau membuat yang ada tapi tidak lihat dari PKK yang ada gitu. Nah itu bisa dibilang ya salah juga gitu. Sebagaimana ketika kita melihat di pemerintahan gitu, ketika mereka membuat satu hal terobosan baru gitu kan, atau langkah-langkah baru gitu, yang itu bertentangan dengan undang-undang, maka itu bisa dibatalkan gitu, atau bisa disalahkan gitu. Itu bisa nanti masuk ke ranah yudikatif gitu. Nah begitu juga ketika kita di komisariat gitu. Makanya perlu teman-teman pahami terkait PKK ini adalah suatu hal yang cukup sakral gitu. Jangan sampai kita hanya sebatas ya udah iya-iyain aja gitu. Kalau tadi kita bahas undang-undang, kalau misalnya teman-teman pernah merasakan ya itu titik koma itu sangat berpengaruh gitu. Koma di sini atau koma di situ gitu kan. Antara ada koma atau tidak, atau ada titik atau tidak, itu sangat berpengaruh gitu. Itu baru titik koma gitu. Apalagi kata per kata gitu. Kita pikir ini maknanya sama, ternyata beda gitu. Nah itulah tadi ranah dari kebijakan publik itu sendiri gitu. Ketika kita lihat perannya, ya perannya adalah tadi bagaimana peran kebijakan publik ini menjadi jalur gitu kan, untuk kita bisa sampai kepada suatu tujuan gitu. Ini ketika kita ada udah keluar jalurnya, maka perlu untuk kita kita balik lagi ke jalurnya gitu. Nah jalurnya inilah disebut sebagai kebijakan publik tadi gitu. Mulai dari perencanaan tadi membuat jalurnya, nah ketika sudah jalurnya sudah terbuat, ya kita lewatinlah jalur ini gitu dengan bersama, kita lewatin jalur ini dengan bareng-bareng gitu kan.
Jangan sampai keluar dari jalur ini. Ketika keluar dari jalur ini, tujuannya pun akan susah untuk dicapai gitu. Nah ini tadi terkait peran dari kebijakan publik ini gitu, khususnya tadi di Komisariat LIPIA gitu. Nah setelah kita tahu tadi perannya, nah ini ruang lingkup kebijakan publik gitu. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah atau provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah, kabupaten atau kota, dan keputusan bupati atau wali kota. Nah nih, jadi ruang lingkup kebijakan publik itu sangat luas ya, bukan hanya sebatas tentang politik saja, tapi juga tentang ekonomi, tentang sosial, tentang budaya, tentang hukum, dan yang lain-lainnya gitu. Dan ini juga hierarkinya juga sangat luas juga, mulai dari tingkat paling pusat, paling tinggi gitu kan, sampai tingkat paling rendah gitu. Mungkin RT, mungkin RW, mungkin juga organisasi gitu. Nah itu tadi ruang lingkup kebijakan publik ini sangat luas gitu. Maka ketika ruang lingkup ini tadi sangat luas, sangat mengatur semua hal gitu kan, hierarkinya juga gitu kan, dari mulai tingkat paling tinggi yaitu pemerintah pusat sampai nanti tingkat RT gitu kan. Maka ketika tahu hal ini sangat penting berarti kan, kalau kita tinggalkan maka tadi mudaratnya akan semakin besar gitu. Ketika kebijakan publik ini dibuat atau diusulkan atau dikerjakan oleh orang-orang yang kepentingannya bukan kepentingan kebaikan gitu. Yang kepentingannya adalah kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok gitu. Maka di situ mudaratnya sangat besar gitu kan, karena tadi ruang lingkupnya sangat besar gitu kan. Nah maka akhirnya ranah kebijakan publik ini bisa jadi suatu hal yang wajib untuk kita pahami tadi gitu. Maka sebagai anak LIPIA nih, karena kita kebanyakan juga adalah yang sebagai ahlu syariah gitu kan, yang paham tentang syariat gitu. Nah perlu kita untuk masuk ke dalam ranah-ranah yang membahas terkait kebijakan publik ini gitu. Nanti kalau ranah kebijakan publik ini gitu kan, kalau misalnya teman-teman ada yang saya nggak mau masuk ke partai gitu karena di partai misalnya kotor atau apa gitu, sedangkan untuk bisa maju dalam suatu kontestasi legislatif misalnya gitu, menjadi anggota DPR atau DPRD gitu kan, karena nggak mau masuk partai akhirnya nggak bisa untuk ikut DPRD atau DPR gitu kan, ya udah berarti kita cari tempat lain gitu, apakah kita masuk ke ranah praktisi gitu kan, atau kita menjadi ahli, atau kita sebagai teknokrat, sebagai yang pelaksana gitu kan. Kalau hal jadi ahli kan kita bisa menjadi perumus gitu, yang bisa memberikan saran-saran kepada para anggota-anggota dewan kita yang ada di Senayan misalnya gitu kan. Nah kita memberikan saran gitu, karena nanti ketika perumusan suatu undang-undang itu perlu untuk mendengar dari banyak elemen gitu, dan yang paling banyak perlu untuk didengar adalah dari para ahli gitu, dari para praktisi gitu. Maka teman-teman yang nggak mau untuk ranah misalnya tadi ya masuk kepada anggota legislatif gitu, ya udah kita menjadi ahli di bidangnya masing-masing ya, sehingga ketika nanti dibutuhkan untuk pandangan terkait masalah kebijakan-kebijakan baru atau undang-undang baru, ya kita bisa memberikan saran-saran gitu. Jangan sampai yang memberikan saran juga orang-orang itu dia lagi gitu, yang kepentingannya juga sama lagi gitu dengan orang-orang yang itu gitu. Nah tadi, atau kita sebagai tahap pelaksana gitu, misalnya dari teman-teman ada yang mau jadi PNS gitu, ya silahkan gitu, itu sebagai pelaksana gitu, karena nanti ketika dalam tahap pelaksana gitu kan, kita akan melihat juga banyak hal-hal yang diselewengkan gitu ketika pelaksanaan gitu. Ternyata undang-undangnya udah bagus, tapi ternyata dalam pelaksanaannya nggak bagus gitu. Karena apa tadi? Ada kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tadi gitu. Maka ketika kita pengen untuk membenahi ini gitu kan, nah kita bisa masuk di ranah tadi PNS gitu, atau teknokrat atau yang lainnya. Atau kita sebagai ahli dalam bidang apa nanti, sebagai evaluasi gitu. Kita ini bisa jadi menjadi ahli atau menjadi komentator gitu. Tapi komentatornya jangan komentator yang cuap-cuap di di IG atau di YouTube atau dimanapun itu di sosial media, tapi tidak ada yang gubris gitu. Kalau bisa teman-teman itu menjadi seorang yang terkenal, teman-teman itu bisa menjadi orang yang dipandang, dilihat oleh banyak orang gitu kan. Jadi setiap teman-teman ngomong A, B, C, D itu benar-benar dilihat oleh banyak orang gitu. Itu diawasi oleh para anggota dewan itu tadi gitu. Jadi ketika kita memberikan evaluasi kepada kebijakan-kebijakan yang ada, itu omongan kita benar-benar berpengaruh gitu. Maka tadi ya, jadi untuk kita bisa ikut serta dalam kebijakan publik ini, khususnya dalam negara, itu sangat luas gitu. Nah, ketika kita
memperkecil gitu lingkupnya ini di ranah komisariat gitu kan, kebijakan publik ini gitu. Karena ini juga mempengaruhi semua sektor juga kan tadi kan. Maka juga gitu. Kebijakan publik ini kita bisa sederhanakan sebagai kebijakan dalam suatu komisariat itu sendiri gitu. Misalnya tadi kita ngebentuk PKK itu sendiri gitu kan. Kita melaksanakan PKK tadi gitu kan. Jalankan apa-apa yang sudah ada di PKK dan kita melihat evaluasi-evaluasi yang ada gitu. Ketika kita melihat evaluasinya perlu diperbaikan nih, nah berarti kita perlu perbaiki gitu. Nah itu terkait ruang lingkupnya. Selanjutnya, Anda pengen bahas terkait bagaimana sih karakteristik budaya organisasi gitu. Tadi kan kita bahas kebijakan publik tuh lebih banyak kepada umumnya ya, khususnya bagaimana kebijakan publik itu dalam suatu pemerintahan atau suatu wilayah gitu kan. Anda pengen lebih memperkecil tentang organisasi. Tapi sebelum tadi memperkecil pembahasan kita gitu kan terkait kebijakan publik dalam organisasi, perlu kita bahas tentang apa sih karakteristik budaya dalam suatu organisasi gitu. Sehingga akhirnya nanti kita melihat nih salah satu atau salah dua atau salah tiga gitu terkait tantangan yang perlu kita pahami dalam hal ranah kebijakan publik ini dalam suatu organisasi gitu. Kan kita tahu ya peran dari kebijakan publik. Kita perlu tahu juga apa sih tantangan yang ada gitu, khususnya dalam organisasi ya. Kalau hal ini bahas terkait pemerintah nanti terlalu luas, mungkin coba kita bahas tentang organisasi langsung. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik budaya organisasi. Yang pertama itu tentang inovasi dan keberanian mengambil risiko gitu. Ketika kita tahu bahwasannya karakteristik pertama dari budaya organisasi itu tentang inovasi dan keberanian mengambil risiko gitu kan, maka tantangan bagi kita gitu kan, ketika kita ingin membuat suatu kebijakan atau membuat suatu hal tadi, undang-undang atau peraturan gitu dalam suatu komisariat, jangan sampai gitu kan, ini malah membatasi inovasi kita gitu. Jangan sampai malah menjadikan kita takut untuk mengambil resiko gitu. Nah ini menjadi tantangan kita gitu. Peraturan-peraturan itu sebagai jalur gitu, sebagai jalan, tapi jangan sampai malah membatasi inovasi-inovasi kita gitu. Jangan sampai malah membatasi keberanian kita untuk mengambil resiko gitu. Karena nanti akhirnya dalam suatu organisasi butuh namanya inovasi, butuh namanya keberanian mengambil resiko gitu kan. Sehingga akhirnya organisasi itu akan jauh lebih hidup. Organisasi itu akan jauh lebih matang gitu kan. Dengan adanya inovasi dan keberanian mengambil resiko gitu. Karena semakin besar resiko yang kita ambil gitu, maka hasil pun akan jadi jauh lebih besar juga gitu. Nah, tapi ketika kita mencari aman gitu kan, maka hasilnya juga akan nggak banyak juga gitu, nggak akan besar juga gitu. Sebagaimana ketika kita siap untuk mengambil resiko gitu. Nah tadi ya, jadi tantangannya adalah tadi bagaimana dari kebijakan tadi jangan sampai malah membatasi inovasi-inovasi yang ada dan kita menjadi takut untuk mengambil resiko. Yang kedua adalah bagaimana karakteristik dari budaya organisasi ini tentang perhatian terhadap detail gitu. Kita perlu untuk memahami detail-detail yang ada dalam organisasi kita gitu. Nanti ketika kita membahas tentang bidang kaderisasi, bidang ekonomi atau bidang yang lain-lainnya gitu kan, Mekominfo dan yang lainnya, kita perlu untuk memahami detail-detailnya gitu. Karena tadi ya, organisasi ini kan punya suatu tujuan gitu. Nah, ketika kita tidak fokus terhadap detail, kita nggak paham terkait detail yang ada gitu, maka akhirnya tujuan itu akan semakin jauh gitu. Nah, detail-detail inilah yang akhirnya menjadikan kita semakin dekat dengan tujuan gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kebijakan itu gitu kan, atau peraturan yang ada gitu, kebijakan itu seringkali fokusnya ranahnya tadi itu lebih kepada yang umum-umum gitu. Jangan sampai kebijakan-kebijakan itu ranahnya langsung mendetail gitu. Harus wajib ini, harus wajib itu gitu. Akhirnya tadi. Jadi yang detail itu sebenarnya bisa diinovasikan, yang detail itu bisa kita perbaharui gitu. Tapi karena kita terlalu fokus tadi, kebijakan tadi akhirnya sampai mencakup ke detail, akhirnya tadi hal-hal detail tadi jadi sifatnya kaku gitu. Hal-hal detail tadi menjadi sifatnya menjadi tidak luas gitu. Yang ketiga adalah bagaimana karakteristik budaya organisasi berorientasi pada hasil gitu. Ini sebenarnya sama aja ya intinya. Bagaimana tadi tujuan dari kebijakan publik adalah bagaimana sampai kepada hasil yang kita tuju gitu kan. Maka berorientasi pada hasil bagiannya bukan sebagai tantangan lah ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana karakteristik budaya organisasi ini tentang berorientasi pada anggota gitu. Nah, ini perlu kita pahamin juga nih. Jadi, sebagaimana kebijakan publik itu sendiri gitu kan, untuk masyarakat luas, maka ketika kita dalam suatu organisasi, kita juga perlu untuk membuat kebijakan publik itu yang berorientasi pada anggota-anggota kita gitu.
jangan sampai nih kita membuat sebuah kebijakan atau membuat suatu peraturan gitu dalam satu organisasi kita yang itu malah memberatkan anggota-anggota kita gitu. Akhirnya anggota-anggota kita menjadi tidak nyaman, anggota-anggota kita menjadi risih, anggota-anggota kita ingin keluar gitu dari organisasi kita gitu. Tapi ketika kita menjadikan kebijakan yang ada gitu kan, itu berorientasi pada anggota kita gitu kan, bagaimana anggota kita itu belajar, bagaimana anggota kita itu mendapatkan hal-hal baru gitu kan, mendapatkan suatu suplemen yang banyak gitu kan, maka anggota-anggota itu akan semakin senang dalam organisasi tersebut gitu. Anggota-anggota itu akan semakin semangat gitu kan. Nah, ini sebagai bagiannya bukan sebagai tantangan tapi sebagai peran dari kebijakan publik itu gitu. Ketika bisa benar-benar menyentuh setiap anggota yang ada dalam suatu organisasi. Yang kelima gitu, yaitu tentang berorientasi pada tim gitu. Juga bukan hanya sebatas bagaimana berorientasi pada anggota, karakteristik dari organisasi, tapi juga berorientasi pada tim gitu. Jangan sampai nih kita terlalu fokus kepada anggota-anggota kita gitu, tapi tim kita malah jadi rusak gitu. Karena pengen kalau misalnya sebagai ketua bidang gitu, pengen anak-anak itu senang semua gitu, tapi akhirnya jadi malah berantakan, saling ricuh gitu kan. Sebagaimana kalau Hado tuh pernah ada film apa sih? Pokoknya yang dia tuh stres gitu, dia pengen dikasih tugas sebagai Tuhan gitu. Nah, waktu itu dia di kupingnya tuh kedengeran semua doa-doa manusia gitu. Nah, akhirnya dia buat suatu aplikasi yang semua orang tuh kalau mau berdoa tulis di aplikasi itu gitu kan. Nah, karena dia nggak paham gitu kan, akhirnya iya semua gitu, semua permintaan. Akhirnya ricuhlah negara itu, ricuhlah dunia itu gitu, karena Tuhan ini mengiyakan semua apa yang diinginkan oleh orang-orang yang di dalam situ gitu. Nah, tadi begitu juga berorientasi pada anggota gitu. Ketika kita selalu mengiyakan apa yang anggota kita mau gitu kan, tanpa kita lihat apa sih yang kita perlu untuk tim gitu, sebagai tim gitu kan, maka akhirnya tadi bisa jadi antar anggota saling musuhan, antar anggota saling berantem, antar anggota saling ini gitu kan, saling jamakan gitu. Tapi ketika kita berorientasi pada tim juga gitu kan, walaupun tadi tetap berorientasi pada anggota, maka akhirnya tim ini juga tetap menjadi hal yang baik gitu, menjadi tidak ricuh, menjadi tidak berantakan gitu kan. Ketika ada suatu hal yang baru atau ketika ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan atau yang perlu untuk diperdebatkan, yaitu tidak sampai akhirnya menjadikan orang dalam tim itu menjadi keluar dari organisasi tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana karakteristik budaya organisasi itu agresivitas gitu. Kalau agresif dalam sepak bola itu bagaimana bisa mencetak gol yang banyak gitu kan. Tapi kalau agresivitas di dalam budaya organisasi adalah bagaimana nanti peran gitu kan antar individu bisa jadi bisa dibilang saling berlawanan gitu. Gagasan orang per orang itu akan saling berlawanan gitu. Maka ini bisa jadi sebagai tantangan dari kebijakan publik itu tadi gitu. Ketika orang-orang ini semua punya kepala gitu kan, semua punya usulan, semua punya ide, ketika kebijakan publik ini dibuat gitu kan, tadi akhirnya ini bisa menjadi suatu hal yang tantangan bagi kebijakan publik. Apakah dia benar-benar bisa mencakup semua gitu kan, semua lini, atau hanya sebagian orang gitu. Karena tadi antara orang punya tujuan masing-masing gitu, punya capaian-capaian yang ingin dicapai gitu masing-masing per pribadi gitu. Nah, tapi yang perlu kita pahami juga dari agresivitas ini gitu kan. Dengan adanya agresivitas gitu kan, artinya per anggota tadi bisa jadi punya perdebatan, punya konflik dengan anggota lain gitu kan. Hal baiknya adalah, positifnya adalah bagaimana kita jadi terbiasa untuk menyelesaikan konflik-konflik itu. Beda dengan organisasi-organisasi yang ya udah ente aja lah, ya udah ikut aja lah, ya udah kayak gimana aja, pokoknya saya mah nurut aja gitu. Kalau organisasi-organisasi yang seperti itu gitu kan, itu akhirnya nanti sifatnya itu bisa dibilang ketika ada masalah satu aja, itu jadi stres gitu, semua jadi panik gitu, semua jadi kalang kabut gitu. Oh ini semua jadi tidak mencari problem solving gitu, tapi malah terus membicarakan itu gitu. Nah, ketika itu tadi dalam organisasi itu kita cuma bilang, oh, yaudah antum aja, yaudah kamu aja jadi ketua, yaudah ikut aja, PKK udah okein aja gitu kan. Tadi akhirnya jadi tidak terbiasa untuk menghadapi masalah-masalah gitu. Nah, ketika agresivitas gitu, walaupun tadi punya tantangan dalam ranah untuk mencapai kebijakan publik gitu kan, untuk bisa mencapai suatu kebijakan yang kita bisa putusi bersama gitu kan. Tapi nanti dalam
ranah agresivitas ini sangat membantu kita untuk belajar gitu, khususnya nanti ketika kita keluar dari organisasi tersebut gitu. Artinya ketika kita nanti masuknya ranah profesional gitu, mungkin kita nanti di dunia kerja atau di dunia hal-hal lainnya gitu kan. Nah itu menjadikan kita terbiasa untuk problem solving tadi gitu. Kita terbiasa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Yang terakhir adalah bagaimana karakteristik budaya organisasi adalah stabilitas gitu, tentang keamanan gitu. Bahwasanya walaupun punya banyak masalah, punya banyak konflik, punya banyak, tapi intinya tentang bagaimana organisasi itu bisa stabil gitu. Maka ini juga bukan sebagai tantangan, tapi ini sebagai peran dari kebijakan publik gitu. Dari ketika kebijakan publik ini terlaksana gitu kan, maka diharapkan dengan adanya kebijakan ini menjadi stabilitasnya menjadi terjaga gitu. Karena setiap orang gitu haknya itu sama gitu. Setiap orang itu kewajibannya sama dan setiap orang itu jadi akhirnya mendapatkan ketenangan yang sama gitu. Karena merasa semuanya adil gitu. Tapi ketika tadi kebijakan publiknya ini hanya sebatas menguntungkan 1-2 pihak gitu kan, akhirnya tadi stabilitas itu tidak terjaga gitu. Akhirnya satu orang kerja terus, yang satu istirahat, yang satu capek, yang satu santai-santai. Akhirnya nggak ada stabilitas dalam organisasi tersebut gitu. Nah ini mau masuk langsung kepada tahap-tahap sebuah kebijakan publik gitu. Ini nanti kerana ke divisi kebijakan publik di Lipia mungkin sedikit di akhir ya. Ini mungkin agak percepat, apa-apa. Ya, tahap-tahap sebuah kebijakan publik untuk mencapai suatu kebijakan publik ini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah bagaimana tahapan penyusunan agenda gitu. Jadi kalau nanti teman-teman mau baca tentang tahap bagaimana undang-undang itu disahkan gitu. Nah, pertama itu adalah bagaimana penyusunan agenda gitu. Nah, penyusunan agenda adalah semua usulan gitu kan. Apa nih yang mau kita bahas selama 1 tahun ke depan gitu. Nah, itu semua dicatat gitu kan, semua di ini gitu kan. Nah, kita pilih nih apa yang paling urgent, apa yang perlu kita selesaikan paling pertama, apa yang bisa untuk kita tunda-tunda, apa yang perlu kita untuk ya udah nggak usah dibahas gitu. Nah, ini penyusunan agenda gitu. Jadi undang-undang itu yang ada sekarang kan banyak gitu. Nah, agenda yang ada sebenarnya lebih banyak lagi gitu. Undang-undang yang pengen dibuat atau diperbaiki itu jauh lebih banyak lagi gitu. Tapi tadi gitu, karena waktu juga terbatas gitu kan, akhirnya dipilihlah mana nih yang perlu kita untuk selesaikan segera, mana nih yang perlu untuk kita selesaikan ya udah santai gitu kan, dengan waktu yang agak menengah. Ada juga yang sebagai udah tahun depan atau 2 tahun lagi gitu baru kita bahas gitu. Atau nggak perlu kita bahas. Nah, ini tahap di penyusunan agenda gitu. Tahap bagaimana menyeleksi agenda-agenda apa yang perlu kita kerjakan gitu, kebijakan apa yang perlu kita buat. Nah, yang kedua adalah bagaimana tahap formulasi kebijakan gitu. Setelah tadi kita lihat nih undang-undang yang perlu kita bahas pada tahun ini gitu. Misalnya yang paling terkenal sampai hari ini yang kemarin baru dibahas terkait di MK itu ada tentang undang-undang pemilu atau undang-undang omnibus juga ya. Omnibus kemarin di MK disetujui. Nah, sekarang yang pemilu nih terkait PT misalnya gitu. Nah, misalnya dalam anggota dewan gitu, DPR gitu. Misalnya udah disepakati kita perlu untuk membahas undang-undang pemilu misalnya gitu. Nah, di tahap formulasi ini tadi yang disampaikan para ahli, para stakeholder, para setiap pemangku kepentingan gitu kan, itu diajak untuk ngobrol, diajak untuk memberikan saran, diajak untuk memberikan tanggapan gitu terkait undang-undang yang ada gitu kan, terkait setiap poin-poin yang ada dalam undang-undang itu gitu kan, sehingga akhirnya nanti kita bisa sampai kepada undang-undang tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada yang punya usulan kata-kata tadi, perubahan kata-kata atau perubahan diksi atau perubahan poin gitu kan, nah ini masuknya di ranah formulasi kebijakan tadi gitu. Jadi semua orang bisa memberikan saran, semua orang bisa memberikan ini gitu kan, walaupun secara real lapangannya gitu bisa jadi di tahap ini anggota-anggota dewan kita sedikit gitu melakukannya gitu, atau memilih orang-orang yang emang sudah satu paham sama mereka gitu di ranah formulasi kebijakan ini gitu, sehingga akhirnya ketika nanti di ranah adopsi mereka udah langsung setuju-setuju aja gitu yang diformulasi gitu. Jadi semua orang memberikan saran, semua orang memberikan tanggapan terkait undang-undang yang mau dibuat gitu, atau kebijakan-kebijakan yang mau dibuat. Nah, ada tahap yang ketiga adalah tahap adopsi kebijakan gitu. Misalnya kita udah ini gitu kan, dari banyaknya saran, dari banyaknya usulan, nah ada saran-saran yang diambil, ada kebijakan-kebijakan yang diambil. Nah, di sini nih tahapnya nih, pemilihan. Mana nih yang perlu kita ambil gitu. Mana nih yang perlu kita untuk pilih gitu. Nah, ini ranahnya diadopsi kebijakan gitu. Nah, keempat adalah tahap implementasi kebijakan. Setelah tadi kita sudah pilih, sudah tetapkan gitu oleh anggota dewan gitu, oleh anggota legislatif, maka itu sudah diketok palu oleh pimpinan gitu kan.
maka ranahnya langsung masuk ke tahap implementasi gitu, implementasi kebijakan gitu, implementasi undang-undang yang ada gitu atau kebijakan. Nah, di tahap implementasi ini gitu, itu nanti ada stakeholder yang melaksanakan, ada PNS gitu misalnya gitu, atau umum gitu atau swasta, pokoknya bebas, tapi bagaimana implementasi dari undang-undang yang ada atau kebijakan yang ada benar-benar bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan yang kita harapkan gitu, atau sesuai dengan rambu-rambu yang telah kita buat gitu. Nah, ketika dalam tahap implementasi kita yakin pasti ada kekurangan, pasti ada perlu catatan gitu kan. Maka ada tahap terakhir gitu, tahap evaluasi kebijakan. Nah, ketika kita lihat di evaluasi ini, oh ternyata undang-undang pemilu misalnya gini, ada catatan gitu terkait masalah PT 20% gitu. Atau presiden threshold gitu kan, atau parliamentary threshold juga yang 5% misalnya perlu untuk kita evaluasi gitu. Atau misalnya tentang omnibus gitu, ada yang perlu kita bahas ulang gitu, tentang AMDAL, tentang apa gitu. Nah itu nanti masuknya di tahap evaluasi. Nah ketika sudah dievaluasi suatu kebijakan itu gitu, nanti balik lagi ke tahap awal lagi. Nah kita susun lagi nih, apa yang perlu kita bahas di tahun berikutnya, tahun atau 2 tahun lagi gitu. Nah ini, jadi ini terus berulang. Begitu juga di dalam suatu komisariat gitu. Kalau Anda gambarkan, penyusunan agenda itu tadi adalah fase di mana sebelum kita melakukan apa ya bisa dibilang, atau Anda lebih suka ketika membahas di komisariat tahapnya dari evaluasi kebijakan dulu nih. Jadi tahap di mana ketika kita melihat selama setahun kemarin nih, selama setahun kita menjabat, apa sih catatan-catatan yang perlu kita perbaiki selama setahun ke depan gitu kan, selama kepengurusan di depan, kita catat, kita apa namanya save gitu kan. Nah ketika nanti pengen muskom, kita lihat nih apa nih yang perlu kita untuk kerjakan gitu, apa yang perlu kita untuk perbaiki gitu. Misalnya penghapusan LSO dulu tuh nih, ini sebagai orang yang pengen menghapus LSO ya, misalnya gitu, misalnya aja. Nah, kita susun agenda. Ada Pak Tani direktur IDP. Punya kebijakan radikal itu. Kebijakan radikal. Tapi itu ya sebagai latihan juga sebenarnya kepada teman-teman gitu. Bagaimana penyusunan agenda gitu. Apa nih yang perlu Ane kerjakan gitu. Apa yang perlu Ane sebagai anggota dari Kamilipia ini gitu kan. Pengen dari Kamilipia ini gitu. Makanya pilih dari catatan-catatan yang ada, misalnya ada 10 masalah yang Ane rasa itu paling mendasar gitu. Karena Ane yakin kalau 10 ini terlalu besar gitu, terlalu banyak, nanti ketika di ranah pembahasan PKK gitu, akhirnya nanti malah jadi lama atau jadi susah dan ini jadi malah ribet gitu kan. Akhirnya Ane mengkerucutkan menjadi 5 gitu. Nah bisa juga di penyusunan agenda Ane ngobrol sama teman-teman yang lain gitu. Nanti ketika pembahasan PKK setuju ya, nanti LSO bisa dihapus gitu misalnya. Ya udah itu bisa kita obrolkan sebelum PKK gitu. Jadi ketika nanti di ranah formulasi nih ketika pembahasan PKK gitu, nah tim kita udah ada gitu, bukan hanya sebatas sendiri gitu yang ngusulin gitu. Nah ketika ada tim, ketika tim itu terbentuk gitu, maka untuk sampai kepada tahap ketok palu gitu kan, misalnya LSO dihapuskan gitu, itu akan jauh lebih mudah dibanding ketika kita cuma sendiri mengusulkannya itu gitu. Jadi ketika rame-rame apa namanya alasan-alasannya juga banyak gitu kan, maka formulasi kebijakan ini akan jauh lebih mudah untuk kita bisa sampai ke tahap adopsi gitu. Penyusunan agenda sebelum PKK. Nah di formulasi ini pas lagi pembahasan PKK di sidang komisi ya. Nah ketika sudah kita bahas atau kita sudah putusi, nah itu udah masuknya ke adopsi nih. Nah di adopsi apakah terkait LSO ini bisa disetujui atau tidak? Nah ketika tidak, misalnya oke, berarti tidak diadopsi gitu misalnya. Tapi kalau ternyata diadopsi misalnya penghapusan LSO disetujui misalnya gitu dalam sidang komisi tersebut gitu. Maka mau nggak mau implementasinya harus ada gitu. Nanti di keputusan selanjutnya nggak boleh tuh nggak boleh ada namanya LSO gitu. Ketika apa tadi sudah diadopsi gitu, bahwasanya LSO itu sudah dihapus gitu. Maka tahap implementasi ini sudah harus kita lakukan adalah LSO itu di keputusan selanjutnya nggak boleh ada gitu. Atau misalnya tadi kita yang baru-baru ini juga penghapusan bidang gitu. Ya udah berarti di tahun depan bidang itu nggak boleh ada lagi gitu. Nah, ntar kalau misalnya kita lihat dalam 1 tahun kepengurusan lagi misalnya gitu, ada evaluasi, oh LSO ternyata masih kita butuhi loh, karena ini misalnya catatannya. Ya udah nanti di PKK selanjutnya kita buat lagi, oh berarti kita adakan poin yang di situ mewajibkan untuk adanya LSO misalnya gitu. Nah itu tahap-tahap sebuah kebijakan publik ya. Ini contoh dalam suatu organisasi, khususnya di Komisariat Lipia ini.
Nah, cara menentukan arah kebijakan publik nih, kita perlu pahami juga nih. Nanti mungkin kalau teman-teman ada yang mau jadi anggota dewan nih, misalnya Faris nih kan udah masuk sarjana hukum nih. Nah, pertama nih, adalah bagaimana apakah isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan. Nah, ini tadi. Jadi isunya tadi semakin karena banyak kan isu tadi. Kalau ini isunya tingkatnya kritis gitu, yang perlu untuk diselesaikan segera, maka ini akan menjadi poin-poin yang perlu untuk benar-benar dibahas gitu, paling pertama gitu. Sebagaimana kalau dulu tuh zaman 2020 atau 2019 ya tentang omnibus gitu. Itu bagi presiden ini adalah kritis. Presiden yang langsung ngomong gitu kan. Akhirnya langsung benar-benar dibahas cepat gitu. Kenapa tadi? Tingkat kritis bagi pembuat kebijakan tersebut itu sangat kritis gitu terkait masalah omnibus ini gitu. Undang-undang omnibus law terkait tenaga kerja dan yang lain-lainnya gitu. Karena itu dianggap sangat kritis, ya udah akhirnya bisa untuk segera diselesaikan gitu. Tapi ada undang-undang yang sampai sekarang masih belum jelas misalnya gitu tentang ketahanan keluarga atau RUU PKS misalnya gitu. Oh ya udah kita abaikan dulu aja, ya udah santai aja nggak usah dikerjain gitu. Misalnya karena tadi tidak dianggap kritis. Yang kedua, apakah isu tersebut sensitif yang cepat menarik perhatian masyarakat? Nah ini juga nih, ketika isu itu sensitif, maka itu akan lebih mudah untuk dibahas di ranah ranah anggota dewan gitu. Maka kalau teman-teman ingin punya isunya itu trustnya itu isunya pengen dilihat oleh anggota dewan gitu, maka coba bikin masyarakat itu menarik untuk membahas itu gitu. Misalnya nih ya, sekarang RUU PKS gitu. Kita lihat di masyarakat lagi ramai juga kan, akhirnya anggota dewan mau nggak mau juga akhirnya semangat untuk membahas RUU TPKS ini gitu, bukan PKS lagi, TPKS gitu. Kenapa tadi? Perhatian masyarakat banyak yang menuju ke situ gitu, sensitif gitu. Ketika banyak orang yang ngomongin itu, jadi akhirnya anggota dewan juga mau untuk membahas itu gitu. Dan nggak sedikit juga anggota dewan itu yang sebenarnya yang membuat perhatian masyarakat itu juga mengarah ke situ gitu. Jadi anggota dewan ini yang bikin misalnya influencer suruh ngomong, influencer ini suruh speak up terkait masalah itu gitu. Itu tidak sedikit yang juga diminta oleh para anggota dewan gitu, sehingga akhirnya hal-hal yang sifatnya tadi pengen dibahas tadi jadi menarik gitu kan, sensitif, akhirnya bisa menjadi pembahasan yang menarik gitu yang untuk segera diselesaikan. Yang ketiga, apakah isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat gitu kan. Nah, ketika aspek itu benar-benar menyangkut masyarakat gitu, permasalahan masyarakat gitu kan. Misalnya tadi terkait masalah ekonomi gitu, terkait masalah peraturan kesehatan atau apa gitu. Karena itu benar-benar menyangkut masyarakat gitu kan, dan banyak orang merasakan dari kebijakan itu gitu. Nah, akhirnya itu bisa dijadikan isu yang perlu untuk segera diselesaikan gitu. Yang keempat ada, apakah isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan. Nah, ini juga nih. Jadi semakin banyak yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut atau undang-undang tersebut, maka akhirnya kebijakan itu akan lebih mudah untuk diterima. Dan yang terakhir adalah apakah isu tersebut berkaitan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat gitu. Nah, tadi ya. Ini hampir sama kayak nomor 3 nih. Nomor 2, apakah sensitif atau tidak nih? Masyarakat itu membahas ini enggak sih? Kalau enggak, ya udah berarti kita nggak usah bahas gitu. Ini diantara cara-cara untuk menentukan arah kebijakan publik gitu. Begitu juga nanti ketika di Komsat, kita bisa lihat ini 5 hari ini gitu. Apakah ini kritis perlu kita untuk selesaikan bersama dulu LSO gitu kan. Ternyata pembahasan LSO ini tidak menarik gitu. Karena yang lain juga biasa-biasa aja terkait LSO, ya udah berarti diabaikan aja gitu. Terkait penghapusan LSO ini gitu. Atau ternyata ada hal sensitif, adalah misalnya pembentukan divisi baru gitu. Oh ya udah ternyata misalnya sensitif, teman-teman juga pada setuju, ya udah kita bahas gitu. Nah, itu ya. Nah, sekarang nih mungkin agak masuk ke ranah islaminya. Nah, kita kalau teman-teman LIPIA nggak bisa lepas dari kaidah usul fikih ya. Karena ketika kita bahas hukum, kalau teman-teman syariah itu ya perlu untuk memahami usul fikihnya tadi gitu. Nah, ini beberapa kaidah-kaidah yang perlu kita pahami juga dalam ranah kebijakan publik. Yang pertama adalah tindakan seorang pemimpin atau imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan gitu. Jadi setiap pemimpin gitu itu perlu untuk melihat apa yang dilakukan itu benar-benar kemaslahatan untuk orang-orang di bawahnya gitu, orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi ketika ada kerusakan
gitu kan, menolak untuk kerusakan yang ada itu lebih didahulukan ketika dibanding kita mendatangkan maslahat. Yang ketiga, apabila ada 2 kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudaratnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya. Jadi kita lebih memilih mudarat yang lebih ringan gitu. Yang keempat, kemudaratan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemudaratan yang bersifat umum gitu. Misalnya satu kebijakan gitu, itu cuma mempengaruhi 5 orang gitu. Tapi ada satu kebijakan yang mempengaruhi 100 orang. Oh, berarti yang mempengaruhi 100 orang ini yang lebih diutamakan gitu. Kan? Yang selanjutnya, perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan, dan tujuan atau niat. Nah ini perlu untuk kita pahami juga nih sebagai ahli syariah nih. Jadi setiap fatwa atau hukum gitu kan, kita harus perlu sadari gitu masanya kapan, zamannya kapan gitu kan, tempatnya itu di mana, kondisinya itu bagaimana, tradisi di situ itu kayak gimana gitu kan, dan niat dari hukum itu apa gitu. Karena banyak dari kita gitu kan, yang udah notabene ngeliat ya udah sesuai textbook aja gitu. Kita nggak lihat zamannya kapan, tempatnya di mana, kondisinya lagi kayak gimana gitu kan, tradisi di daerah itu kayak gimana gitu kan. Akhirnya banyak orang-orang yang menentang dari itu gitu. Banyak orang yang akhirnya tidak suka dengan fatwa-fatwa itu gitu. Tapi ketika kita bisa mengikuti zamannya, mengikuti tempatnya, mengikuti kondisi, mengikuti kebiasaan dan tujuan gitu, maka akhirnya orang akan lebih mudah untuk percaya, orang akan lebih mudah untuk ikut serta dalam melaksanakan hukum tersebut gitu. Ini ya, jadi perlu untuk melihat semua kondisi ini gitu. Selanjutnya, bagaimana mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh, dan dalam urusan selainnya gitu, urusan dunia adalah disenangi gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya gitu, udah antum aja yang jadi imam gitu, antum aja jadi ini gitu, nah, itu nggak baik tuh gitu. Tapi ketika misalnya dalam urusan dunia gitu, misalnya tadi mendapatkan saya dapat dana bansos misalnya gitu kan, ternyata teman kita ada yang dibutuh nih gitu, ya udah kita kasih kepada teman kita gitu, karena teman kita ternyata nggak dapat gitu, maka itu jauh lebih disenangi gitu. Ini sedikit kaidah usul terkait masalah kebijakan publik. Nah ini sedikit mau masuk ke ranah kebijakan publik di Kamilipia ini gitu. Di Kamilipia ini gitu kan, sebenarnya sebelum masuk Kamilipia, Anda pengen bahas terkait kebijakan publik di kami itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya ketika nanti kita bahas manhaj gitu kan, satu komisariat itu yang wajib, divisi yang wajib itu ada 2. Pertama itu ada kaderisasi, yang kedua adalah kebijakan publik, itu yang paling wajib gitu. Jadi dalam manhaj atau dari ADRT itu wajib hukumnya gitu. Jadi nggak bisa dihapuskan gitu dalam suatu komisariat gitu. 2 hal itu. Jadi kalau teman-teman pengen bikin komisariat baru misalnya cuma ada 20 orang misalnya, ya udah kalau emang ternyata cuma pengen bikin 2 divisi, ya udah 2 itu aja gitu. Nah, divisi kaderisasi itu ranahnya kepada internal gitu. Bagaimana menguatkan internal itu di dalam gitu. Bagaimana rekrutmen, bagaimana mengasah teman-teman gitu kan dengan adanya MK, HOS, MK klasikal, dengan adanya diskusi mantubat yang lain-lainnya gitu kan. Dengan adanya daurah marhalah 2 yang kenaikan jenjang dan yang lain-lainnya gitu. Itu ranahnya internal. Nah, tapi kalau kebijakan publik ini masuknya kepada ranah eksternal gitu. Kalau nanti teman-teman lihat di di pengurus pusat itu juga mereka bagi 2. Ada ranah internal, ada ranah eksternal. Nah, eksternal ini salah satunya tadi tentang kebijakan publik ini gitu. Maka sebenarnya niat dari kebijakan publik ini adalah bagaimana setiap komisariat nanti itu gitu kan. Kebijakan publik ini tugasnya adalah melihat dari hal-hal yang sifatnya nanti ke kampusan mereka gitu. Karena kan komisariat ini kan adanya di kampus ya, di universitas gitu. Maka kita lihat apa nih kebijakan-kebijakan yang ada di universitas itu gitu. Apa sih yang ada di kampus tersebut gitu kan. Apakah itu dari presmanya atau dari BEM-nya atau dari rektoratnya gitu kan. Nah, ketika kita melihat ada kekurangan atau ada catatan ya perlu kita untuk sampaikan. Nah, ini tugasnya dari kebijakan publik di komisariat-komisariat yang notabene lebih banyak di komisariat yang bukan komisariat di Jakarta Selatan loh, bukan komisariat di PIA lah ya. Nah, mereka memanfaatkan kebijakan publik itu sebagai itu gitu, sebagai ranah pembahasan bagaimana melihat kebijakan-kebijakan yang ada atau mereka membuat kebijakan gitu. Karena banyak di antara teman-teman kami ini di universitas gitu kan, yang mereka menjadi
ketua BEM atau menjadi ketua HIMA atau ketua apa gitu kan. Nah, untuk merumuskan kebijakan-kebijakan, teman-teman kami ini gitu kan membantu teman-teman di BEM ini gitu untuk membuat rumusan-rumusan itu gitu. Jadi bahasanya bisa dibilang ya titipan lah, titipan untuk dilaksanakan untuk di universitas tersebut gitu. Nah itu ketika kita ngomongin kebijakan publik di ranah komisariat gitu. Nanti kalau di ranah daerah, nanti bahasanya lebih tinggi lagi, yaitu bagaimana kebijakan publik ini mengarah kepada pembahasan terkait isu-isu yang kedaerahan gitu. Misalnya teman-teman yang ada di Solo, teman-teman ada yang Jogja, berarti membahas tentang isu Solo atau isu Jogja gitu kan. Yang ada di Bekasi ya berarti membahas isu Bekasi, itu kan hal yang di daerah, wilayah juga kayak gitu, yang ada di provinsi, pusat juga yang ada di pusat gitu. Walaupun hari ini kita lihat ternyata lebih banyak teman-teman ini gitu kan, mau itu daerah, mau itu pusat, mau itu komisariat, mau itu wilayah, sama aja semua membahas terkait masalah isu nasional terus gitu, kebanyakan gitu. Masih dibilang masih agak jarang gitu kan yang benar-benar ngebahas terkait isu-isu lokal gitu. Walaupun bisa dibilang ya nggak salah juga gitu, karena sebenarnya dari tahap ini sebenarnya adalah pembelajaran kepada teman-teman gitu, khususnya yang masuk di ranah kebijakan publik tersebut gitu. Bagaimana kita untuk bisa menganalisa suatu kebijakan tersebut gitu. Karena nanti ketika kita menganalisa suatu kebijakan gitu, kita perlu untuk memahami juga kenapa sih kebijakan itu dibentuk, apa sih urgensinya gitu kan. Apa sih yang perlu kita bahas, apa sih yang perlu kita berikan catatan. Nah, itu kan sebenarnya pelajaran juga untuk kita kemarin nanti akhirnya kita diamanahkan untuk duduk menjadi salah satu anggota dewan misalnya gitu. Nah, bedanya kita sebagai anggota Kamilipia nih, kita kan nggak punya BEM ya. BEM-nya cuma bikin lomba-lomba doang ya. Nah, akhirnya ranah kebijakan publik ini mau ngebahas apa nih gitu kan. Kemarin si Rehan nanya aneh gitu. Ini mau bahas apa Bang? Kita kan di kampus nggak ada BEM. BEM-nya cuma bikin lomba-lomba gitu doang gitu. Atau di daerah, misalnya nih di daerah Jakarta Selatan gitu. Itu sebenarnya juga kita nggak punya isu lokal gitu, karena kita berada di kota administratif gitu, bukan di kota madya gitu. Yang wali kotanya itu dipilih oleh gubernur langsung, bukan pemilihan gitu. Yang artinya sifatnya itu nggak seluas dari wali kota yang ada di kota-kota madya atau bupati yang ada di kabupaten gitu. Nah, kota administratif ini gitu kan, itu mereka hanya mengikuti apa yang ada dari gubernur gitu. Maka ketika kita mau demo, ketika kita mau ini gitu, ya susah gitu. Dan kalau teman-teman mau cari search gitu, demo wali kota Jakarta Selatan itu bisa bilang susah gitu, jarang gitu. Beda dengan demo Jakarta gitu, gubernur Jakarta gitu, itu banyak gitu. Atau misalnya demo wali kota Bekasi misalnya, itu banyak gitu. Apalagi sekarang kalau teman-teman yang di Bekasi nih ya kan habis ditangkap lah ya. Wali kotanya gitu. Nah, itu jadi bisa gitu. Kenapa tadi? Mereka itu wali kota gitu, wali kota madya gitu, kota madya, bukan kota administratif sebagaimana Jakarta Selatan gitu. Maka akhirnya ketika Anda melihat itu gitu kan, yang Anda lakukan adalah melihat peluang-peluang apa yang kira-kira bisa kita bahas, apa yang perlu kita bisa telusuri gitu. Nah, secara pribadi Anda bilang ini secara pribadi ya. Mungkin nanti dari teman-teman yang berbeda ya silakan aja gitu. Tapi kalau secara pribadi akhirnya karena kita nggak punya isu daerahan tadi atau isu kampus tadi gitu. Yang Anda lakukan adalah pertama ya mungkin kita tetap membahas isu nasional pertama. Jadi kalau teman-teman Anda yang masih suka dengan isu nasional udah kita bahas gitu. Yang kedua yang Anda suka adalah bagaimana sebenarnya dari kita mempelajari kebijakan publik ini, kita perlu untuk mempelajari tentang, kita perlu untuk sering membaca, kita perlu untuk sering berdiskusi, dan kita perlu untuk menulis gitu. Mungkin Anda bahas di slide terakhir ini sebagai tadabur surat Al-Alaq juga ya. Surat ayat pertama yang rentetan ayat pertama yang turun gitu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam gitu. Wahyu pertama yang turun bukannya sebatas Iqra gitu. Tapi 5 ayat pertama surat Al-Alaq gitu. Jadi teman-teman jangan hanya melepaskan wahyu pertama itu Iqra gitu. Tapi enggak, ternyata 5 ayat ini bareng-bareng gitu, nggak bisa dilepaskan gitu. Iqra ini bukan hanya sebatas Iqra saja gitu. Tapi juga ada lanjutan gitu dari 5 ayat ini gitu. Dan dari 5 ayat ini gitu kan, kita bisa mengambil pelajaran gitu kan, di antaranya adalah tentang kita 5 ayat ini mengajarkan kita tentang bagaimana tahapan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan gitu.
Yang pertama itu ikra gitu kan, ikra gitu pertama. Yang kedua tentang berpikir. Berpikirnya di mana? Nggak ada tuh tafakkarun, takilun, kok nggak ada gitu. Kalau ada beberapa ustadz yang mengambil makna berpikir ini dari Bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan gitu. Kenapa nggak langsung ikra bismillah gitu? Itu diantara adalah bagaimana kita diajak untuk berpikir gitu. Karena ada salah satu ustadz gitu yang menyampaikan kenapa kita disuruh ikra gitu. Kita perlu untuk membaca ulang gitu. Khususnya membaca ulang diri kita gitu. Karena banyak hal yang sifatnya itu kita merasa biasa aja, ternyata itu luar biasa gitu. Sebagaimana pergantian siang dan malam, pergantian perbedaan laki-laki dan perempuan gitu kan. Itu kalau kita tidak berpikir gitu kan, itu menjadi hal yang biasa gitu. Tapi ketika kita bisa berpikir gitu kan, kita bisa memperdalam itu gitu kan, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu kan. Bagaimana dari pergantian siang dan malam itu banyak hal yang dapat kita pelajari, dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu banyak yang kita pelajari gitu kan. Dan begitu juga dengan penciptaan gitu. Ketika kita tidak berpikir gitu kan, kita merasa ya udah ciptaan kita diciptain gitu kan. Kita dilahirin oleh orang tua kita jadi besar, selesai udah meninggal gitu. Tapi ketika kita diajak berpikir, siapa sih Tuhan yang menciptakan itu gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim itu gitu kan. Karena kita sadar, oh ada nih ternyata yang menciptakan kita gitu. Zat yang luar biasa gitu kan, nggak mungkin gitu. Kalau nggak luar biasa gitu. Kholak di sini juga bukan kholakul insan langsung gitu, tapi cuma kholak doang yang pertama gitu. Bahwasanya menciptakan segala sesuatu gitu. Artinya di situ kita diajak untuk berpikir gitu. Oh, berarti kita menyembah itu hanya boleh kepada Tuhan yang menciptakan gitu. Kalau dia tidak menciptakan, berarti kita tidak boleh sembah misalnya gitu. Nah, itu kholak gitu. Kholak ini bukan hanya sebatas menciptakan kita, tapi juga menciptakan hewan juga, menciptakan binatang, menciptakan alam semesta ini gitu kan, dan menciptakan semuanya gitu. Yang kedua, khalaqal insana min alaq gitu. Bagaimana Allah juga menciptakan insan gitu, menciptakan manusia-manusia itu gitu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dan Tuhanmu mulia gitu. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, tadi setelah kita membaca dan kita berpikir, kita juga perlu untuk alladzi 'allama bil qalam gitu. Kita diajarkan untuk bahwasanya mendapatkan ilmu itu dengan cara tulisan gitu. Maka tadi Iqra ini gitu kan. Mungkin ada ulama-ulama mengatakan juga Iqra bahwasanya ya baca apa gitu. Nah, itu bisa ada yang menafsirkan bagaimana Iqra di sini juga sebagai penjelasan bahwasanya nanti ini ada hal-hal baru gitu. Ada kitab suci atau apa gitu. Bahasanya ulama itu mengatakan yang nanti akhirnya kamu baca itu gitu, baca Quran ini gitu, Iqra itu gitu. Alladzi 'allama bil qalam gitu. Yang mengajar kalian dengan qalam gitu, dengan tulisan gitu. 'Allamal insana ma lam ya'lam gitu. Jadi pelajaran di antara pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari 5 ayat ini adalah 'allamal insana ma lam ya'lam gitu. Maksudnya kita mempelajari apa yang kita tidak ketahui gitu. Maksudnya mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui gitu. Dengan 3 ini gitu. Maka coba kita biasakan 3 hal ini gitu. Kita membaca, kita berpikir, kita menulis gitu. Kita biasakan membaca, nih teman-teman gitu kan. Ini bukan hanya sebatas di kami Jakarta Selatan, di kami mana pun juga banyak ternyata yang masih susah untuk membaca gitu kan. Coba kita rajin-rajin untuk membaca gitu. Karena Anda temukan gitu, khususnya buku-buku mantuba itu baru dibaca ketika nanti mau DM2 gitu. Nah, itu baru buku mantuba gitu. Buku-buku yang lain apalagi kan makin malas dibuka gitu. Habis itu setelah kita membaca, jangan sampai cuma kita membaca gitu. Ketika kita cuma membaca tanpa kita berpikir gitu, maka akhirnya bacaan kita itu pertama bisa sangat mudah untuk lupa gitu. Sangat mudah untuk hilang, sangat mudah untuk hilang lah. Tapi ketika kita berpikir gitu kan, kita pikirkan ulang gitu kan, itu menjadikan pertama paling tidak adalah ingatan kita akan jauh lebih kuat gitu. Nah, ketika kita membaca juga bisa jadi menjadikan kita textbooks gitu. Kita ketika berhadapan dengan orang lain yang berbeda pandangannya dengan kita gitu kan, akhirnya kita akan mudah untuk gitu ya, akan lebih mudah untuk dipengaruhi oleh orang gitu. Yang kita udah punya bacaan padahal gitu kan. Tapi karena kita nggak pernah berpikir, kita nggak pernah ini gitu kan, berdiskusi, akhirnya kita mudah untuk dipengaruhi oleh orang gitu. Ketika kita hanya membaca. Tapi kalau kita membaca aja enggak gitu, akhirnya udah kita ngikutin apa yang sebenarnya salah. Kita nggak bisa menentukan yang mana yang salah, mana yang benar gitu. Nah, itu tadi. Makanya dengan membacanya kita perlu kita tahu gitu. Setelah membaca kita perlu untuk berpikir gitu kan. Di sini juga nulis membaca bukan hanya sebatas membaca buku, akan tapi juga membaca realitas yang ada dalam kehidupan. Jadi pelajaran-pelajaran itu bukan hanya sebatas ada di buku ya, tapi juga kita bisa melihat realitas yang ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi kita membahas kebijakan publik ya, kita bisa melihat di situ sebagai pelajaran kita gitu.
banyak kita melihat orang-orang yang ada di jalan, kita melihat orang-orang yang ada di manapun itu, kita bisa melihat pelajaran-pelajaran dari mereka gitu. Habis itu juga terkait berpikir nih, berpikir juga berkesinambungan gitu dengan bertanya dan berdiskusi. Karena karena dengan dua hal ini pikiran kita akan lebih terasa dan kita akan menjadi lebih paham gitu. Nah, ketika kita tadi hanya membaca tanpa ada yang bertanya gitu kan, atau tanpa ada yang diskusi ya tadi, kita kurang paham gitu. Tapi ketika kita pikirkan lagi gitu kan, kita tanyain lagi gitu dengan apa yang kita baca gitu kan, akhirnya kita jadi lebih banyak bacaan pertama paling minimal, yang kedua kita jadi lebih paham tadi gitu. Nah, ketika kita berdiskusi, kita bisa tahu hal-hal yang baru gitu, hal-hal yang berbeda dari kita gitu, hal-hal yang tadinya bertentangan dengan kita gitu. Nah, ketika kita bisa melihat dari 2 sisi atau 3 sisi atau sisi yang banyak gitu, maka akhirnya pemikiran kita akan lebih terasa gitu. Kita lebih tahu mana nih yang rojih, mana nih yang marjuh gitu. Mana nih yang kira-kira yang kita pakai, mana nih yang kita nggak perlu pakai gitu. Kenapa tadi? Kita punya banyak pikiran gitu. Kita punya banyak diksi-diksi yang ada gitu. Kita punya banyak jalan yang kita bisa buka gitu. Karena apa tadi? Karena adanya diskusi gitu. Maka teman-teman yang Anda rasakan di antara tadi teman-teman Lipia ini kurang terhadap masalah 2 ini gitu, tentang bertanya atau berdiskusi gitu. Karena kita notabene di kampus yang bisa dibilang ya lebih banyak untuk mendengarnya gitu, atau bertanya udah bertanya aja gitu, nggak ada diskusinya gitu. Nah, makanya manfaatkan kalau dulu nih punya senior di kami Lipia itu sengaja datang ikut kami Lipia kami gitu khususnya, ya itu untuk berdiskusi gitu, karena dia bilang ketika di kampus ya ruang diskusi itu sedikit gitu. Nah, akhirnya dia mencari kami Lipia inilah untuk menjadi sarana untuk tempat berdiskusinya dia gitu. Berdiskusi ini nggak harus dengan formal, misalnya bikin acara diskusi, enggak. Tapi bisa juga teman-teman bisa berdiskusi antar pribadi. Jadi paham, yang terakhir adalah bagaimana kita membiasakan menulis juga gitu. Karena dengan menulis ini tadi ya, nanti ketika kita membahas kebijakan publik, kita perlu untuk menghadirkan referensi-referensi yang jelas gitu. Nggak bisa nih kalau kita bikin peraturan cuma dari Google. Kalau teman-teman bikin makalah gitu kan, itu nggak diterima tuh kalau carinya dari Google gitu. Kalau ambilnya dari Google gitu. Tapi kalau ambil dari jurnal, ambil dari buku, itu bisa diterima gitu. Maka ketika kita nggak pernah menulis gitu kan, maka tadi kita nggak bisa membuat jurnal-jurnal tersebut, kita nggak bisa membuat makalah-makalah tersebut, nggak bisa membuat buku-buku tersebut. Akhirnya kebijakan-kebijakan itu jauh dari nilai-nilai Islam. Itu yang Anda sarankan adalah bagaimana dari kebijakan publik ini kita membiasakan 3 hal ini di komisariat kita gitu, terkait membacanya, terkait berpikir dan menulis. Karena ini juga ternyata nih ngomong lama juga ya. Pengen tadi diminta interaktif, mohon maaf nih jadi tidak interaktif. Mungkin itu dari Ane, saran Ane sih terkait kebijakan publik di kami Lipia. Dan Ane waktu kemarin di Jakarta Selatan ya Ane pengen fokusnya 3 ini gitu. Ane waktu itu punya harapan dari program kerja Ane buat adalah tentang lokus gitu, walaupun tidak terlaksana karena Ane harus dipindahkan. Niatnya itu kemarin habis DM2 langsung Ane laksanakan, ternyata habis DM2 langsung pemindahan. Karena tidak terlaksana itu lokus kompetensi yang terkait 3 hal ini gitu. Membaca, berpikir ya tadi, berdiskusi dan saling bertanya, dan yang terakhir adalah menulis. Nah, 3 ini yang waktu itu Ane harapkan di kami Lipia ini gitu. Kita terbiasa sehingga akhirnya kita walaupun menjadi ahli syariah gitu, tapi kita juga bisa diterima pandangan-pandangan kita oleh orang-orang lain. Mungkin itu dari Ane. Mohon maaf kalau terlalu lama. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak kepada Bang Labib yang sudah memaparkan materi yang kalau Ana pribadi sebagai ya orang yang ya sebenarnya mengamati juga kebijakan publik, Ana merasa ternyata banyak hal-hal yang Ana kayaknya nggak tahu, tapi sekarang tahu. Ada juga mungkin hal-hal yang kita tidak sadari, terus sekarang kita tiba-tiba sekarang kita sadar gitu. Itu namanya insight teman-teman. Artinya ada satu hal yang ada titik-titik pikiran yang sebenarnya terputus-putus dalam pikiran kita, tapi begitu ada orang yang memberikan suatu perkataan atau motivasi, kita jadi terhubung. Nah, itu namanya insight gitu, teman-teman. Menarik sekali kalau boleh Anda simpulkan sedikit teman-teman sekalian, walaupun Anda yakin kesimpulannya mungkin sangat-sangat jauh dari segala hal yang sudah lengkap tadi disampaikan oleh Bang Labib ya. Yaitu ada itu bahwa ada tadi definisi dari kebijakan publik sendiri adalah bagaimana itu suatu rangkaian tindakan yang disusun oleh individu maupun masyarakat untuk mengatasi hambatan atau kondisi yang tidak menguntungkan.
Lalu juga pentingnya kita dalam berorientasi pada hasil, pentingnya juga ketika untuk membuat agenda susunan yang jelas. Ini tidak hanya berlaku untuk KP, tapi untuk semuanya ya. Juga berorientasi juga pada respons, bagaimana respons masyarakat. Nah, ini bagaimana kita bisa meningkatkan tentu peran kita di ranah publik gitu ya, dan tetap menjalankan kegiatan baik sifatnya aktif maupun pasif seperti itu. Kalau tadi disebutkan juga ada tahap-tahap pembuatan kebijakan publik, ada karakteristik budaya organisasi juga, lalu juga ada ruang lingkupnya ya, ruang lingkup sangat luas. Tadi untuk karakteristik budaya disebutkan ada inovasi, perlu berani teman-teman, harus perhatian terhadap detail, orientasinya pada hasil anggota dan tim, perlu agresif dan stabil. Serta tadi salah satu masukan yang beliau berikan adalah tips-tips bagaimana kita bisa menjadi salah satu inisiator dalam kegiatan publik yang baik gitu. Itu dengan memperhatikan 3 lokus utama, yaitu bagaimana kita pertama membaca, lalu juga bagaimana kita baca, berpikir, dan juga kita menulis. Bukankah begitu, Bang Labib? Ya. Ya, betul. Selain itu kita harus baik bertanya, berdiskusi ya, dalam artian yang luas gitu tentunya. Ya, baik. Mungkin Ana nggak bakal simpulkan banyak-banyak, karena nanti kita akan ada rekamannya dan itu bisa disimak juga. Ana harap teman-teman yang mungkin belum mendengarkan atau teman-teman yang di tempat-tempatnya mungkin agak sibuk itu boleh dengarkan lagi. Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mohon maaf nih ya, Taman. Ya, Bang, emang harus disampaikan sih. Ya, kebetulan juga semuanya kan di sini insya Allah free kan. Ya besok ya, paling ada yang mungkin yang UAS semoga dipermudah. Tapi kalau anak Lipia kayaknya sih libur anak Lipia nih, harus ditentir nih kayak. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Shelby mungkin ingin bertanya? Atau siapa yang ingin bertanya mungkin? Kalau nggak ada mungkin Anda sebenarnya punya pertanyaan. Anda sebenarnya ingin punya pertanyaan, dan ada salah satu peserta yang nitip pertanyaan karena mungkin takutnya dia nggak bisa ngomong. Pertama, pertanyaan dari teman Ana dulu. Dia nggak pengen disebutin, kayak dia malu beliau. Jadi khusus kampus di Lipia, Bang Labib, bagaimana kita membuat kebijakan jadi kalau kampus Lipia ini kan tadi kan disebutkan oleh Bang Labib bahwa kebijakan itu kan harus memiliki tahapan hierarkis. Ada yang nasional, ada yang sifatnya regional, bahkan ada yang sifatnya intra dalam organisasi kami sendiri, atau sifatnya mungkin dalam kampus itu sendiri. Nah, khusus untuk kebijakan kampus Lipia, bagaimana kita bisa membuat kebijakan yang itu terkesan sopan, atau atau mungkin tidak menyinggung regulasi tertentu, atau tidak menyinggung unsur politik, karena itu kan untuk anak kami Lipia memang agak mungkin tidak memancing simpati. Sementara tadi salah satu budaya yang harus ditekankan adalah budaya keberanian. Nah, itu kira-kira bagaimana menengahi antara dua itu? Ya, mungkin mau dirangkum aja atau gimana? Masih ada satu yang lagi. Oke, mau jawab langsung aja. Jawabannya. Kalau hal terkait kita di kampus sendiri gitu kan. Karena kan tadi kita kampus orang Saudi. Soalnya orang Saudi itu rada susah emang begini-ginian nih tentang masalah kerja publik. Makanya akhirnya nanti kalau teman-teman ada yang mendapatkan fatwa untuk haram aksi atau yang lain-lainnya, kayak tadi karena emang kondisinya berbeda kan. Sebagaimana salah satu usul yang Anda sampaikan kan, ketika beda tempat, beda waktu, beda keadaan, beda tradisi, akhirnya nggak beda hukumnya gitu. Sebagaimana ketika kita nanti di Saudi atau di Indonesia beda gitu, karena mereka sifatnya itu kerajaan kan. Ketika kita di Indonesia yang sifatnya demokrasi gitu kan, dan aksi dan diskusi ini menjadi suatu hal yang sangat lumrah dan sangat wajib untuk kita kerjakan gitu kan. Ya akhirnya kita perlu untuk memahami itu gitu. Nah, ketika kita tadi berada di kampus Lipia ini, yang kita perlu pahami adalah pertama begini. Kita paham kondisi pertama. Tadi kita udah paham sama-sama ya, gimana kondisi Lipia lah ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana
kita itu kalau mau membuat suatu kebijakan adalah tadi diantaranya kita membuat ini menjadi hal yang suatu digemari oleh orang banyak gitu. Ini orang tuh banyak membahas ini gitu. Yang artinya kita promosikan pemikiran kita ini gitu. Misalnya tadi pengen adanya diskusi-diskusi di kampus LIPIA itu sendiri gitu. Ya udah kita bikin dengan skala skup kecil gitu kan. Yang itu bukan hanya sebatas teman-teman LIPIA aja gitu misalnya gitu. Kita pengen bikin kebijakan tentang adanya diskusi bersama atau apa gitu. Kita bikin atau kita apa gitu. Kita yang inisiasi itu gitu. Kita ajak orang-orang kita ini gitu. Semakin banyak orang yang ikut di situ, semakin banyak orang yang tergabung di situ gitu kan. Akhirnya semakin banyak orang yang mau untuk ikut peran aktif gitu dalam apa yang kita harapkan tadi gitu. Pertama itu gitu. Kedua, caranya adalah ya udah kita deketin pengurus-pengurus kampus gitu. Karena kan hari ini juga tadi ya ada walaupun ada BEM walaupun nggak terlalu aktif gitu, tapi mereka juga dipandang oleh kampus juga gitu. Kalau teman-teman yang mau masuk ke ranah kampus gitu kan, ya udah ikut juga nih BEM yang ada gitu, atau hal-hal yang seperti itu ada gitu. Misalnya nanti kalau misalnya nggak bisa masuk sekampus gitu misalnya gitu, ya udah kita masuknya ke ranah yang sifatnya jurusan gitu, misalnya teman-teman yang di Dari gitu, stay atau teman-teman yang ada di Lugo gitu kan, ada juga kan yang Lugo atau apa? Ada juga tuh setahuannya Himalugo atau apa tuh. Nah, itu bisa masuk ke situ gitu. Yang artinya di situ kita bisa membuat kebijakan gitu. Walaupun kebijakannya tidak sekuat teman-teman yang ada di kampus-kampus negeri gitu. Itu kedua. Pertama tadi kita membuat suatu gerakan yang kita promosikan bersama-sama. Kedua, kita masuk ke ranah yang sudah ada gitu yang kita yang alhamdulillah sudah terbentuk gitu. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai pribadi atau sebagai mahasiswa LIPIA itu sendiri gitu kan, jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya kontraproduktif gitu, bisa dibilang kontraproduktif ya. Artinya kita malah melakukan hal-hal yang membuat kampus itu malah nggak senang sama kita, kampus itu malah jadi ngelihat kita itu punya catatan banyak gitu kan, ya akhirnya setiap apa yang kita pengen usuli jadi akan tertolak gitu. Akhirnya tadi jadi kontraproduktif kan. Padahal itu ternyata bagus sebenarnya misalnya gitu. Ternyata bagus apa yang kita lakukan itu sebenarnya sesuai dengan idealisme kita misalnya gitu. Tapi ketika tadi kampus itu ngeliat, oh ini anak perlu dipanggil misalnya gara-gara apa gitu. Itu ya bagiannya jadi kontraproduktif gitu. Makanya perlu kita tinggalkan hal-hal seperti itu gitu. Mungkin itu sih dari aneh gitu. Karena pertama 3 hal itu gitu. Kalau teman-teman yang pengen menginisiasi ya udah bagus, kita buat satu gerakan kecil yang akhirnya membesar, atau kita masuk ke ranah hima-hima kampus tadi kan per jurusan. Dan yang paling penting ada yang ketiga tadi, kita jangan sampai melakukan hal-hal yang kontraproduktif gitu, yang malah menyusahkan ruang gerak kita gitu sebagai mahasiswa di dalam kampus itu sendiri. Mungkin itu, Chris. Kalau tidak kurang menjawab, mohon maaf nih. Baik, Bang. Masih ada tadi ada pertanyaan dari Mbak Syifa yang tengah-tengah. Berarti kebijakan pertanyaan beliau ada berarti kebijakan bisa diartikan strategi dalam menyelesaikan masalah, betul Bang? Ya. Ya, betul. Jangan malah bikin masalah baru gitu dengan kita tadi melakukan hal-hal yang kontraproduktif kan. Kita bilang, ayo misalnya kita bahas RUU PKS di kampus misalnya gitu kan, itu kan kontraproduktif gitu. Kita teriak-teriak di depan pakai mic koah misalnya kita ngomong di situ gitu. Itu kan akhirnya jadi kontraproduktif gitu. Walaupun sebenarnya bagus gitu, orang-orang jadi ngeh juga apa sih, ntar pasti orang-orang akan akhirnya misalnya gitu, akhirnya mencari sendiri apa sih RUU TPKS misalnya gara-gara ada yang ngomong gitu kan. Bisa jadi ada yang langsung jadi ngeh gitu karena itu gitu. Tapi kan tadi akhirnya malah jadi kita yang ruang gerak kita malah jadi terbatas. Oke. Baik, Bang. Mungkin sudah pertanyaannya sudah habis yang bertanya. Mungkin kita cukupkan saja untuk sesi pertanyaannya. Sekali lagi mungkin terakhir ada kata penutup yang ingin disampaikan oleh Bang Labib sebelum kita lanjut ke sesi doa atau penutup. Tapi dari pertanyaan dari ente nggak jadi ya? Bagaimana? Pertanyaan dari ente nggak jadi berarti ya? Nggak usah. Nanti aja lah, bisa lah lewat chat aja. Ya mungkin Ana ini aja, soalnya kayaknya terlalu panjang juga. Oke, siap. Tapi ya.
semuanya ngerti. Bisa Baik. kita bahas. Baik, teman-teman sekalian mungkin Dari aneh sedikit ya. ya sekarang saatnya Bang Labib untuk menyampaikan closing statement. Kalau dari aneh karena tadi ngebahas terkait kebijakan publik sebagai bidang di kami Lipia gitu. Saran aneh tadi karena kita ruang lingkupnya di kampus itu nggak banyak dan kita berada di daerah Jakarta Selatan yang tadi Anda bilang kota administratif gitu. Yang kita tidak banyak bisa melakukan demo-demo dengan tadi gitu kan, atau kita melakukan ini gitu. Kita taruh instruksi banyak dengan hal-hal yang sifatnya kedaerahan misalnya gitu. Maka akhirnya coba kita ambil ranah-ranah yang bisa kita lakukan. Di antaranya tadi 3 hal tersebut. Kita rajinkan diri kita untuk membaca gitu kan. Mau baca apapun itu, kalau aneh termasuk orang yang bebas lah, terserah, yang penting baca. Karena ketika kita membaca itu pasti ada ilmu-ilmu baru gitu. Nggak mungkin kita ngebaca nggak dapat ilmu sama sekali gitu. Yang kedua tadi, bagaimana kita juga rajin untuk berpikir gitu kan. Berpikir ini di antaranya tadi dengan kita ketika ada acara-acara begini atau hal-hal di luar gitu kan, kita sering bertanya gitu. Dengan bertanya itulah kita sebenarnya kita melihat bisa jadi insight-insight baru gitu untuk kita gitu. Atau kita berdiskusi secara langsung gitu. Misalnya diskusi ini kan kalau di sini kan lebih kepada kayak materi ya kalau hal kayak gini. Tapi kalau diskusi itu benar-benar pandangan Faris gimana, pandangan Lutfi gimana, pandangan Nabil gimana, pandangan Fatan gitu, gimana gitu. Akhirnya jadi semua orang ngomong, semua orang speak up gitu. Nah, itu sebenarnya yang diskusi beneran gitu. Jadi semua orang memberikan pandangannya gitu. Mungkin kayak teman-teman yang sudah DM2 gitu kan, itu kan merasakan ya ketika DM2 gitu. Semua speak up, semua ngomong, semua memberikan ide, semua memberikan gagasan. Nah, disitulah sebenarnya diskusi. Akhirnya kita tahu, oh kenapa sih orang tuh berpikir seperti ini gitu. Karena apa alasannya gitu. Karena pasti semua orang gitu kan, ketika dia punya suatu gagasan, itu pasti punya alasan sendiri gitu. Sebagaimana nanti gitu, kalau kita lihat nanti di syariah gitu, kenapa nanti ada hal-hal yang berbeda antar imam mazhab gitu. Ya karena mereka punya alasan sendiri gitu. Bisa jadi karena tempatnya, bisa jadi karena waktunya, bisa jadi karena kondisinya gitu kan. Nah, akhirnya di situ jadi kita paham, kita jadi bisa bertoleransi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita gitu. Kalau kita nggak ada berdiskusi tadi akhirnya kita pengennya selalu menang gitu. Kita selalu pengen pendapat kita menjadi yang paling utama gitu. Kita pengen yang selalu diutamakan gitu. Tapi ketika kita ada diskusi kita paham alasan-alasan kenapa orang ngomong seperti itu, karena kita jadi lebih asik gitu untuk ngobrol gitu. Lebih asik untuk tukar pandangan, tukar pikiran gitu. Yang akhirnya di situ bisa juga menjadi membuka pikiran-pikiran kita. Dan di situ juga dengan ada diskusi sebenarnya itu jauh lebih mudah untuk kita menyebarkan ide-ide yang kita mau berikan gitu. Kalau kita langsung nyetop langsung gitu kan, orang lain nggak boleh ngomong gitu. Karena nanti orang akhirnya langsung juga memberikan batasan dengan kita gitu. Jadi ide-ide yang kita pengen berikan jadi akhirnya terhambat gitu. Karena kita sudah menutup diri duluan gitu. Dan terakhir adalah bagaimana kita coba untuk menulisannya dulu. Senang ketika Faris ini menjadi calon ketua umum kami Lipia ya. Salah satu ininya adalah ingin membuat pekan menulis atau apa dulu tuh, menulis juga tuh. Karena itu senang gitu. Dulu tuh pengen ketika debat kandidat, Anda pengen mengulik terkait masalah hal menulis ini gitu. Karena bagiannya di antara kekurangan yang Anda dapat dari senior-senior ya, yang mengatakan yang dikatakan oleh senior-senior, teman-teman kita ini kurang untuk menulis itu gitu. Kita kurang diajak untuk menulis yang akhirnya nanti tulisan-tulisan itu mengarah kepada keburukan gitu. Padahal bisa dibilang dengan adanya tulisan-tulisan kita bisa mengarahkan orang untuk setuju dengan apa yang kita mau gitu, dan setuju kepada yang kita mau itu ya karena kita ahlu syariah gitu kan, ya kepada kebenaran gitu, kepada kebaikan gitu, bukan malah kepada yang bersifatnya kepentingan diri kita, kepentingan kelompok kita gitu kan. Dengan adanya tadi, dengan kita menulis itu gitu. Maka aneh senang misalnya Nabil gitu kan membuat akun gitu yang sering bikin tulisan atau apa gitu, atau teman-teman lain misalnya suka nulis di Tumblr atau di mana, aneh senang gitu. Karena apa tadi? Itu sebagai juga speak up kita gitu, karena kita nggak bisa banyak ngomong gitu kan. Dengan ada tulisan-tulisan itu sebagai ranah kita untuk speak up. Dan bisa jadi tulisan-tulisan yang kita nggak tahu kita tulis terus, tiba-tiba ada satu tulisan yang ternyata jadi booming gitu kan, kesebar, akhirnya tulisan kita jadi banyak yang baca semua gitu. Padahal tadinya yang baca cuma 10, 20, 30 gitu kan. Karena ada satu tulisan ternyata yang kita nggak tahu gitu. Karena izin Allah ternyata gitu kan. Itu banyak yang baca, akhirnya orang jadi ikutan melihat di media sosial kita gitu kan. Sebagaimana dulu tuh teman DM aneh mungkin yang paling terkenal itu namanya Fatur gitu. Fatur UGM, ketua UGM gitu kan.
dia ketika bikin konten YouTube gitu kan, awal-awalnya yang dilihat nggak banyak yang menonton gitu, nggak banyak yang lihat gitu. Tapi ketika ada satu momentum yang dia akhirnya orang aware sama dia gitu kan, langsung tuh video-video lama dia langsung jadi banyak penontonnya gitu kan. Kan kita nggak tahu kapan, bisa jadi ada satu saat di mana tulisan-tulisan kita benar-benar banyak orang baca, atau konten-konten kita banyak orang yang lihat. Maka dulu Ane senang ketika Faris bilang pengen bikin latihan menulis, dan dari teman-teman yang lain juga ketika itu ada Hanabi dan Lutfi yang bikin pengen terkait masalah sosial media gitu. Jadi sosial media ini bukan cuma sebatas barokallah yang sudah DM, yang sudah ini gitu. Walaupun ini juga catatan kepada diri saya sendiri, karena saya juga masih di kami. Karena saya juga membuat tulisan-tulisan juga, tapi tidak untuk ranah kami gitu. Jadi akhirnya sifatnya bukan kepada untuk mengajak teman-teman gitu. Itu sih mungkin dari Ane, 3 hal itu yang Ane sarankan, walaupun teman-teman, kembali kepada teman-teman, khususnya di teman-teman kebijakan publik, mau ngapain ya bebas gitu. Karena bisa dibilang ya kebijakan publik di LIPI ini cukup bebas ya. Tapi tadi jangan sampai kita malah tidak punya tujuan gitu. Mungkin itu dari Ane, mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan dari teman-teman semua gitu kan. Apalagi hal-hal ini agak sensitif mungkin gitu. Karena nggak tadi bawa-bawa hal makruh wajib gitu terkait masalah kebijakan publik ini gitu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bang, terima kasih kepada Bang Labib. Mungkin habis ini kita tutup acara dengan dokumentasi, yaitu dokumentasi, mungkin kita dokumentasiin dulu ya, dokumentasi sertifikat untuk Bang Labib, lalu disusul dengan dokumentasi semuanya yang bisa open cam, di halaman open cam, lalu nanti ada pemberitahuan pengumuman. Nah, nanti dari Departemen Kaderisasi, bukan Departemen Kaderisasi, lebihnya ke seluruh pengurus panitia Daurah Marhalah 1. Karena dalam waktu singkat kita akan mengadakan suatu rekrutmen besar untuk organisasi. Karena itu dilakukan bagi teman-teman untuk tidak meninggalkan dulu roomnya, disimak dulu nanti pemberitahuannya. Baik, mungkin kepada MC Ane host Ane izin untuk share screen ya. Walaupun sudah Ane izin aja. Ahlan Anabil nih, ketua kita. Assalamualaikum. Masih lanjut kan Den nulis yang itu? Lagi ntar nanti. Insya Allah nanti dilanjut. Mantap, lanjutkan. Baik, untuk host Mbak Rifda mungkin bisa bisa diambil gambarnya. Tolong muka Bang Labibnya, wajah bukan muka, maaf, layarnya tolong di-pin. Nanti juga tolong kasih aba-aba untuk foto ya. Ya, siap. Kasih 1, 2, 3 biar seru. Satu, dua, tiga. Baik, mungkin sekali cukup ya. Kita langsung ke dokumentasi bersama aja. Dokumentasi bersama. Bagi yang bisa on cam, dipersilahkan untuk on cam, teman-teman sekalian. Sekali lagi, untuk teman-teman yang bisa on cam, bisa on cam, Anda tunggu sampai 10 detik. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kayaknya nggak ada yang bakal on cam lagi. Mungkin Akholit silahkan. Akholit, Akzilal yang pengen on cam silahkan. Ya, Mbak Rifda, tolong jepret. Wait, tunggu sebentar. Nah, Akholit. Tunggu aba-aba ya. Atau BPK kita. Boleh.
Lah, aba-abanya mana, Mbak? Belum. Sebentar. Ini. Udah cengir duluan kita. Wait. Ini kering juga gigi, Mbak, nih senyum dulu. Aduh. Ntar dulu, sebentar Bang. Ini gimana dah? Oke, yuk. Wahid, Isnen, Alasa. Sekali lagi. Gimana posisi? Kayak gini. Kemarin kita posisi kayak gini nggak sih? Kalau foto kemarin kita kayak gini, harus kayak gini semuanya. Tahun depan namanya kabinet cinta ya. Woi, siap jadi ketua nih langsung nih. Cinta kerja harmoni. Ya udah yuk. Yang on cam harus sarang heo. 1, 2, 3. Sip. Oke. Terima kasih Mbak Rifda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bang Labib, dan mungkin dipersilakan untuk Bang Labib jika berkenan untuk jika mungkin sudah ada kegiatan lain mungkin untuk silakan untuk live. Kami persilakan. Terima kasih Bang Labib kami ucapkan. Jazakallah juga ya diundang di diskusi bukannya di daerah kaderisasi ini. Terima kasih Bang Labib. Semangat untuk daurah muarhalahnya. Nah, itu juga bisa masuk ke kebijakan publik itu tadi. Kalau kita lihat ada hambatan terkait masalah rekrutmen, nah kita harus cari nih solusinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Anda persilakan kepada panitia DM nih. Mungkin di sini diwakilkan oleh Khalid atau Yahya nggak ada ya? Rekamannya bisa dimatiin dulu. Oh ya, kemana silakan matiin dulu Mbak. Ntar ini. Apa yang direkam? Khalid?